Bahasnya tetap di travel fotografi karena genre saya travel fotografi. Jadi kita mulai dari apa sih travel fotografi itu? Travel fotografi itu sebenarnya sesimpel teman-teman melakukan perjalanan. Jadi kalau teman-teman keluar dari rumah, terus teman-teman punya satu destinasi yang teman-teman mau kunjungin, terus teman-teman datang ke sana bawa kamera dan teman-teman memotret destinasi itu teman-teman sebenarnya sudah melakukan travel fotografi. Oke. Nah, tapi sebentar, saya mau kecilin. Oke, ya. Tapi eh, apa sih travel fotografi menurut saya gitu, menurut pandangan saya karena saya udah sekitar 10 tahunan saya berkecimpung di travel fotografi. Jadi travel fotografi itu bagi saya kita jalan, kita melakukan sebuah perjalanan, terus kita merasakan pengalaman secara mendalam perjalanan yang kita lakukan. Mama tuh mau ikut Lalu live. karena kita merasakan pengalaman itu, kita jadi pengen eh, apa merekam atau pengen menceritakan pengalaman itu melalui media visual, jadi melalui karya foto. Jadi kayak saya pergi ke Bromo, di Bromo saya ngelihat ada landscape Bromo yang bagus banget, landscape Bromo yang indah banget. Tapi ternyata saya nggak cuma ngerasain landscape-nya doang yang indah, saya ngerasain juga ternyata di sana ada suku Tengger dengan kuda-kudanya yang pagi hari jalan naik kuda dan epic banget. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi saya foto itu, saya dokumentasikan dan itu saya ceritakan ke teman-teman. Nanti saya upload di Instagram atau saya upload untuk kebutuhan majalah. Nanti sana saya kasih narasi. Jadi saya ceritakan. Nah, itulah kira-kira travel fotografi seperti itu. Jadi intinya travel fotografi itu menceritakan tempat, mendokumentasikan perjalanan. Apa aja yang difoto di travel fotografi? Pastinya saya motret landscape, people, portrait, culture. Oke, tapi pembahasan malam ini kita nggak membahas travel fotografinya. Kita membahas bagaimana membuat sebuah foto yang berjiwa. Ini kayaknya pas bareng Bang Petrus nih. Saya motret di Bakar Tongkang waktu itu ketemu Bang Petrus. Karena ketemu Bang Petrus jadinya dapat hoki, fotonya jadi apa ya? Saya suka banget foto ini. Jadi saya suka banget foto ini. Menurut saya ini adalah salah satu foto yang berjiwa gitu. Gimana sih buatnya? Jadi bagaimana membuat foto travel yang berjiwa? Foto travel yang berhasil adalah sebuah foto yang bisa mengekspresikan jiwa dari lokasi yang kita dokumentasikan. Jadi kalau kita datang ke satu tempat dan eh, apa dan kita bisa merasakan vibes-nya tempat itu gitu ya, kita bisa merasakan keseruannya. Kayak saya ke Bakar Tongkang itu saya dengar suara orang apa ada mereka ada nyanyi-nyanyinya, ada suara-suara adatnya gitu ya. Terus mereka tiba-tiba gotong tongkangnya sambil kasih aba-aba yang bareng-bareng. Terus mereka lemparin uang-uang kertas yang banyak banget dan tiba-tiba uang kertasnya dibakar dan pas dibakar tuh rasanya epic banget. Panas juga di dekat sini. Nah, itu yang saya rasakan gitu waktu saya motret Bakar Tongkang. Jadi saya merasakan antusias orang di situ yang percaya banget sama tradisi bakar tongkang gitu. Jadi karena saya merasakan, nah rasa yang kita rasain itu kalau bisa bisa kita foto dan kita bisa ceritakan juga ke orang lain. Nah itu esensinya sih. Jadi esensinya dari sebuah foto travel yang bagus adalah foto yang harus berjiwa gitu. Oke. Nah, membuat foto berjiwa itu juga harus mengugah perasaan dan menyampaikan cerita. Jadi ini foto saya di acara Pasola di Sumba Barat ya. Jadi di sana saya datang pas acara Pasola dan waktu itu pas kebetulan lagi lomba, lomba. Jadi dinas dinas provinsi Kabupaten Sumba Barat Daya, dinas pariwisatanya dia membuat lomba yang
lombanya itu mengundang fotografer nasional lah. Ada beberapa teman dari Sulawesi datang, dari Jawa, semua kumpul di sini. Terus mereka kasih briefing kita kalau ada event Pasola nanti di hari Minggunya gitu. Terus nanti kita akan hunting bareng-bareng di sana dan nanti hasil fotonya dilombakan. Nah, pas itu alhamdulillah saya dapat juara 1 dengan foto ini, ya. Jadi eh, foto di momen ini. Jadi waktu saya datang ke sana, saya langsung mikir gimana membuat cerita yang apa yang dalam tentang acara Pasola. Jadi acara Pasola tuh kegiatannya kayak gini, lempar-lempar lembing gitu ya. Jadi kalau kita terlalu dekat tuh bahaya. Tapi saya sudah sangat punya banyak foto Pasola yang diambil dengan lensa tele. Saya merasa saya pengen punya foto yang beda. Saya ngerasa saat kita semakin dekat ke subjek kita atau saat kita semakin dekat ke momen kita, itu tuh pasti bikin fotonya jadi lebih kuat atau lebih bercerita. Nah, waktu itu karena sudah difasilitasi sama dinas, jadi kita punya waktu untuk survei dulu ke lokasi. Jadi saya datang, lihat lokasinya bareng-bareng sama teman-teman peserta yang lain. Besoknya, pas lagi survei itu, saya udah ngetek, oke, besok karena dikasih tahu sama pihak panitianya, kita jalan dari mana, nanti akan, sorry, nanti kudanya lari dari mana. Nah, kayak gitu udah dikasih sama panitianya, oke, langsung saya bisa men-set, oke, besok saya duduk di sini. Saya duduk di sini karena ini itu ada refleksi itu dari air sungai yang ke laut gitu. Jadi ini ada air sungai yang cukup tenang gitu. Jadi kayak muara sungai gitu, muara sungai kecil. Jadi saya berpikir kalau mereka perang di sini, wah itu bakal keren banget. Nah itu aja waktu itu konsepnya. Akhirnya besok paginya saya datang dan waktu eh, acara yang belum mulai saya udah duduk di sini. Jadi kayak saya ngebayangin komposisi, saya ngebayangin apapun yang akan terjadi di sini. Jadi yang terjadi di sini itu pasti ada nanti lempar-lemparan lembingnya itu kayu dan mungkin aja lembingnya itu bisa ke saya juga gitu. Jadi ini upacara budaya, tapi ini tuh upacara budaya cukup ekstrim karena mereka biasanya selesai acara Pasola ini kalau udah rusuh gitu. Dan di momen Pasola ini karena ada 2 kampung yang lagi atraksi, biasanya antara satu kampung dan kampung yang lain itu kalau lagi ada masalah, nah ini di apa dilimpahkannya di acara Pasola ini. Di waktu itu ya udah saya udah nemu spotnya, saya duduk sini dan kayaknya waktu itu pas peserta lomba itu yang benar-benar cuma duduk di sini itu cuma saya. Yang lain menjauh karena konsepnya mereka ngambilnya pakai lensa tele. Akhirnya saya ngambil di sini, saya foto, bla 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 bla, dan benar kita mendapatkan foto yang berbeda dan saya mendapatkan foto dengan cerita yang berbeda karena saya ambilnya dengan lensa yang cukup wide di sini kayak gitu. Jadi foto yang berjiwa itu foto yang menggugah perasaan dan bisa menyampaikan ceritanya. Jadi ceritanya kalau teman-teman lihat keseruannya ada, mereka semangatnya untuk lemparnya ada, kira-kira kayak gitu. Oke, apakah foto dengan teknis bagus pasti berjiwa? Nah, itu juga belum tentu. Jadi, eh, saya kalau misalnya kayak foto festival yang sebelah kiri saya foto di Gandrung Sewu gitu ya, pasti saya akan datang duluan dan saya akan memotret mereka sebelum mereka tampil di acara utama. Jadi sebelum mereka tampil ke lapangan ya, kalau di Gandrung Sewu, itu pasti mereka ada momen dandan. Nah, itu pasti saya datang karena kita sebagai fotografer harusnya melakukan itu gitu ya. Kita datang saat mereka dandan, dapat foto-fotonya, habis itu baru dari dandan bareng-bareng kita fotografer bisa standby juga di acara puncak di saat mereka narik. Nah, waktu di saat mereka dandan ini saya motret ya, motret-motret something yang menurut saya ini teknis nih, fotonya pakai lensa fix ya f1.8 f2.8, belakangnya bokeh. Fotonya bagus, rapih. Tapi menurut saya soul-nya kurang gitu. Jadi foto dengan teknik bagus itu belum tentu bersoul, belum tentu berjiwa.
Nah, sedangkan kalau ini foto anak-anak yang sebelah kiri yang mau nari, kalau sebelah kanan adalah foto saya di Lembah Baliem, di Festival Lembah Baliem. Konsepnya sama. eh, Sebelum mereka nari, saya datang dulu ke persiapan gitu ya. Terus pas saya di persiapannya ini, kalau pas di Baliem ini lebih sederhana mereka. Kalau yang di sebelah kiri ini mereka udah dandan, make up yang cetar gitu ya. Kalau di sini ya mereka kegiatan persiapannya ya cuma duduk, ngobrol-ngobrol, terus nanti ada anak kecilnya karena suka main, tetap main gitu ya. Sampai saya ada momen ada anak kecil tuh dipegang sama ibunya, dan saya ngelihat ini wamena banget nih. Si ibunya pakai noken, anak kecilnya juga situasinya masih begini gitu ya di sana. Ya udah, saya foto, matanya juga apa ya? Ini karena momen ini tidak, kalau yang sebelah kiri konsep banget. Yang sebelah kanan ini bukan konsep, lebih ke arah kayak pendekatan. Jadi saya deketin adiknya karena memang si adik itu lagi sama mamanya, terus adik saya foto gitu. Jadi nggak saya otak-atik gitu. Jadi frame-nya ya begini. Nah, itu menurut saya foto-foto dengan momen-momen seperti itu lebih berjiwa. Jadi foto teknik bagus belum tentu foto dengan jiwa. Oke, ini juga. Jadi kalau kita mau membuat sebuah foto yang berjiwa ya, biarpun ini di Baliem yang terkenal, kita di sana tuh bisa setting gitu ya. Jujur saya setting waktu itu. Jadi saya foto di dalam, jadi saya karena saya udah membayar kampung ya, istilahnya untuk waktu itu saya tur foto, jadi saya harus set up kampung. Jadi saya membayar kampung itu untuk kita membuat foto settingan di sana. Itu ada momen bikin foto setting di dalam dapurnya mama-mama gitu. Jadi dapurnya mama-mama waktu itu dapurnya seperti ini situasinya, dan saya waktu itu minta ada beberapa anak kecil untuk kita foto dengan cahaya side light kayak gini. Nah, saya waktu itu eh, apa ada di dalam sini, dan ya udah, karena mereka agak susah diatur gitu ya, nggak bisa kita setup yang mereka pose, mereka bukan artis yang biasa diatur-atur. Ya udah, kita biarin anak tiga ini beraktivitas senormalnya gitu. Ya udah, saya tungguin, saya foto terus. Tiba-tiba momen yang nggak terduga tuh malah muncul ya. Jadi muncul tiba-tiba dari dalam, dari luar, masuk ke dalam rumah ibu-ibu bawa noken. Jadi nokennya itu tadinya di kepala. Jadi nokennya di kepala, si ibunya masuk ke dalam rumah ini, terus duduk. Pas duduk, nokennya dibuka lagi. Dibuka, ditaruh depan dia, ya, di depan dia dan di depan anak-anak tiga yang udah saya setting ini. Tiba-tiba nokennya dibuka. Pas dibuka isinya bayi, anak kecil lagi. Oh, itu saya kaget dan apa ya? Ya, saya tetap motret gitu. Nah, tapi gini. Jadi sebelum mama ini masuk ke dalam, mama ini kayak, Bapak saya boleh masuk gitu. Jadi kayak ada justru ini rumah mamanya tapi dia yang izin karena saya udah ada di dalam duluan. Terus, oh silakan mama. Ya, dia turun, terus dia duduk di depan saya. Terus sebelum dia buka, dia kayaknya apa ya? Dia nggak merasa terganggu dengan saya gitu. Kayaknya nyaman-nyaman aja. Tiba-tiba dia buka nokernya, dan pas dibuka ternyata ada anak kecil di dalam. Nah, itu juga pertama kali saya ke Wamena, dan saya ngelihat anak kecil kalau digendong itu ditaruh di dalam noken kayak gini gitu. Eh, apa itu emosional sih menurut saya, dan anak itu nangis terus gitu, nangis terus. Jadi kayak ini salah satu pengalaman emosional karena beberapa kali setelah saya sorry, beberapa kali setelah saya suka sering berangkat ke Wamena, saat saya minta mama-mama saya foto, jadi saya udah tahu gitu ya, karena saya udah berkali-kali, jadi sudah tahu kalau ada mama-mama pakai noken, dan nokennya tuh kayak agak gerak-gerak, itu isinya biasanya anaknya dia, atau sorry, biasanya babi. Nah, kalau misalnya, wah ini kayak orang gitu, kayak anak kecil. Nah, saya tuh selalu pengen punya foto anak kecil lagi digendong di noken dan bentuk shape-nya tuh jelas. Dan 7 tahun saya ke sana, saya belum punya foto itu.
7 tahun keuangannya saya belum punya. Karena setiap kita mau foto, itu sama mereka ditutupin. Saya nggak tahu kenapa, saya belum tahu ceritanya. Tapi mereka kurang suka kalau anaknya yang di dalam noken tuh difoto. Nah, jadi momen ini menurut saya cukup emosional buat saya karena tanpa kita setting, tiba-tiba si mama ini membuka dan ya kegiatan natural kayak gini. Gitu. Oke. Ini ada Ya, dari Mas Cimo Cekwik. Salam kenal Mas Ranar, izin belajar dan bertanya. boleh, Untuk boleh. dapet yang soulful, cenderung lebih ke candid kah atau momen spontan kah? Sebenarnya candid dan spontan itu sama ya, Mas ya? Mungkin Hmm. atau mungkin dia maksud adalah candid secara spontan atau disetting kali ya? Iya. Jadi sebenarnya sebuah foto yang berjiwa itu kalau kita bilang persen ya, saya jujur ya, saya orang yang suka setting foto gitu, suka membuat foto-foto konsep. Tapi jujur, mungkin kalau dibilang persenan, 70% foto yang berhasil dan mendapatkan jiwa adalah foto yang bukan settingan. Jadi saya ada tips. Jadi kalau teman-teman next gitu ya hunting dan men-setting sesuatu gitu ya, men-setting subjek teman-teman, men-setting orang-orang yang lagi bekerja di depan teman-teman gitu ya. Tunggu sampai mereka benar-benar nyaman. Jadi kayak kita motret tuh nggak mengintimidasi. Jadi kita bukan kayak apa ya? Kita mau motret manusia, jangan jadi kayak kita tuh kayak bos gitu loh. Kamu begini, kamu begini, kamu begini enggak. Tapi kasih pendekatan dan sampai akhirnya mereka tuh kayak kalau di fotografi saya bilangnya ada zone to zone. Jadi kayak kita bisa masuk ke zona dia sampai akhirnya dia nyaman sampai akhirnya oke open foto gua gitu. Habis kita foto ternyata momen soul of destination-nya atau foto yang berjiwanya biasanya bukan pas momen itu juga. Biasanya pas momen, oke mama, saya selesai foto. Habis selesai foto, dia merasa tidak bekerja lagi di setting, lagi santai-santai kayak gini nih. Dia kan nggak merasa ini dia lagi di setup gitu ya. Udah terus dia buka. Nah, itulah momen terbaik untuk teman-teman mendapatkan fotografi yang berjiwa menurut saya ya di konsep travel fotografi. Itu Mbak nih. Oke, Oke, mungkin udah terjawab ya, Mas siap. Cimo. Oke, Oke, silakan lanjut, Mas sambil Rani. lanjut ya. Arana. Ya, Pak Edi. Pak Rana mengatakan tadi ada apa orang kata yang cari momen ya, yang Ya, para fotografer mencari momen dan kejadian orang kata impromptu ya. Tapi bagaimana pandangan Pak Rana tentang hal momen versus setting ya? momen versus setting. Ya, oke. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya lagi men-setting, saat settingnya sudah jadi ada di depan kamera kita ya, kita lagi foto gitu ya, settingan itu. Teman-teman, seorang fotografer tetap harus menunggu momennya, ya. Biasanya kalau kita men-setting subjek, men-setting model, mereka ada fase mereka memang berpose. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin foto yang bagus, biasanya tunggu sampai mereka natural. Jadi natural itu ya tadi, salah satunya momennya saat kita ngomong, oke mama sudah selesai. Kita udah selesai fotonya, terima kasih. Nah, itu, dan kita tetap membangun interaksi sama mereka. Jadi yang tadinya kita zone to zone, punya dua zona yang berbeda, terus zona kita masuk ke mereka, mereka menerima kita, habis itu kita bilang, tugasnya selesai, motretnya selesai. Nah, saat kita ngomong motretnya selesai, kita udah berbaur tuh, udah jadi satu sama mereka. Nah, saat udah menjadi satu, itu biasanya momen-momen tak terduganya muncul dan itu lebih berjiwa. Itu satu. Yang kedua, kalau ngomongin momen dan setting, tingkat kekuatannya tuh akan berbeda ya. Jadi kayak gini, kalau kita memotret sesuatu yang setting, biasanya semua akan diukur dari cahaya, dari komposisi, dari apa momen-momen yang akan terjadi tuh biasanya kita sudah bisa ngebayangin. Tapi kalau yang benar namanya momen itu tiba-tiba muncul begitu aja dan kita harus benar-benar siap. Jadi kalau saya bilang, makanya tadi saya bilang
dari 2 item itu kalau dibilang persen-persen, saya mungkin 60% ke momen, 40% di setting. Jadi di setting pun kita tetap bisa mendapatkan foto yang berjiwa, tetapi kita harus ada apa ya, membangun koneksi emosionalnya tadi, harus deket dulu. Tapi kalau yang 60% ini adalah momen benar-benar tiba-tiba ada di depan kamera kita gitu dan kita siap, ya kita jepret. Nah, itu biasanya lebih berhasil sih memang yang di momen gitu. Kalau menurut saya. Gimana Pak Edi? Ya, betul betul. Thank you. Betul ya? Ya. Wah, terima kasih Pak Edi. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini saya lagi agak batuk jadi oke, lanjut. Oke. Cut, cut. It's not just what you see, but what you feel. Oke, kalau kita pengen memotret sesuatu yang pengen membuat sebuah foto yang berjiwa, itu nggak cuma dilihat, tapi kamu juga harus merasakan. Jadi, ini saya foto di acara Manene di Toraja Utara. Pas saya datang ke sana, awal jadi Manene itu upacara ganti baju jenazah di Toraja Utara. Biasanya dilakuin di akhir Agustus, ya di minggu terakhir, minggu 3 Agustus sampai minggu pertama September. Jadi itu ada acara Manene, mereka ganti baju jenazah di sana, dan di momen itu keluarganya datang semua, terus mumi-mumi yang kalau di Toraja tuh mereka dimakamin, dimasukin ke dalam liang-liang batu. Nah, itu mereka keluarin jenazah keluarga mereka dari liang-liang batu itu, terus dibersihin, nanti bajunya diganti. Nah, menurut saya ini momen yang apa ya? Kalau saya bilang kita Indonesia punya loh budaya-budaya kayak gini gitu. Kita negeri kita tuh kayak banget, sampai upacara kematian aja istilahnya, sampai kegiatan kayak gini tuh masih ada di Indonesia, dan ini unik dan jarang banget di dunia mungkin. Jadi mumi-muminya dibersihin, terus diganti bajunya, dan kita harus merasakan. Jadi motret pas di sini itu saya bilang suasananya itu sedih dan senang gitu ya. Jadi kayak ada yang sedih karena misalnya mamahnya meninggal, terus setelah 10 tahun, karena mereka biasanya buka liang jenazah itu 3 tahun sekali. Jadi 3 tahun itu akan muter-muter tiap tempat pemakaman itu. Jadi nanti tahun ini pemakaman ini, tahun ini pemakaman itu, mereka bukanya 3 tahun sekali. Jadi mereka tuh kayak menunggu untuk membuka liang itu, ganti baju, dan bisa ketemu sama mamahnya gitu. Jadi kayak sedih tapi senang gitu. Nah, kita sebagai fotografer nggak bisa cuma jepret, kita cuma nyari komposisi aja, nggak bisa. Kita harus punya empati juga, kita harus punya perasaan juga saat motret ini. Jadi kalau teman-teman motret dan teman-teman ikut merasakan kesenangan mereka, ikut merasakan sedihnya mereka, nyium kan saat dibuka gitu ya, bau pengawet gitu ya, yang cukup nusuk gitu ya, bau pengawetnya gitu ya dari mumi-mumi ini, itu kita juga jadi merasakan gitu. Jadi dari baunya, dari ekspresi orang-orang yang datang, ada yang sedih, ada yang senang, itu bikin foto kita pasti lebih berjiwa. Jadi it's not just what you see. Jadi bukan cuma kamu lihat aja gitu. Jadi fotografi itu kalau kita pengen bikin berjiwa, kita juga harus ikut merasakan. Oke. Kalau kita mau bikin foto yang berjiwa, kita harus menangkap emosi. Jadi tangkap ekspresi nyata. Nah, biasanya foto-foto dengan ekspresi nyata itu kalau memang yang emosinya keluar gitu, itu memang foto-foto yang didapatkan saat mereka benar-benar melakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata foto ini di Singkawang, di Cap Gomez Singkawang ya. Ada tatung yang mereka suka melakukan sacrifice gitu ya, ya pokoknya nusuk-nusuk gitu, tapi ini nusuknya sampai pakai pedang gitu loh. Jadi kayak kita ekspresinya tuh nyata banget gitu. Ya sakit, tapi ini juga budaya Indonesia gitu. Ada yang seperti ini gitu.
Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman sekarang yang lagi ngelihat foto ini, teman-teman juga merasa sakit gitu. Gitu sih. Oke, sebentar. Oke, lanjut lagi. Jadi emosi tangkap ekspresi nyata. Ini juga biasanya saya kalau menangkap ekspresi itu berarti saya ngambil foto-foto portrait. Jadi kalau teman-teman ngambil foto portrait, yang paling penting adalah emosi. Teman-teman harus bisa bercerita melalui mata subjek. Jadi matanya si subjek yang kita foto tuh harus bercerita. Nah, ini tips aja gitu kalau teman-teman bikin foto portrait ya, teman-teman harus perhatiin background-nya. Jangan sampai background-nya itu mengganggu si subjeknya gitu ya. Apa maksudnya ada background yang kadang background-nya itu terlalu ribet. Nah, akhirnya subjeknya itu jadi kayak terdistrak. Nah, gitu. Ini saya foto di Wakatobi waktu itu. Dia pembuat kacamata molo. Nah, saya sangat suka foto-foto portrait yang di dalam bola mata subjek saya itu ada pantulan cahaya putih. Jadi menurut saya foto-foto yang bercerita, foto-foto yang ekspresinya dapat itu, dan foto-foto yang bisa kita apa ya, foto-foto yang bercerita melalui mata itu biasanya di dalam bola matanya si subjeknya itu ada pantulan putih. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah salah satu tips biar bikin foto portrait kita berhasil. Gitu. Oke, bentar, hapus lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Nei boleh loh menanggapi biar saya nggak kayak ngomong sendiri. Saya terlalu apa ya? Terlalu mengagumi karena mungkin ya untuk kejadian-kejadian seperti tadi, kejadian momen-momen seperti tadi itu kan nggak semua orang sanggup ya, maksudnya untuk Ya, melihat betul. hal-hal yang ekstrim gitu. Itu kadang gimana ya, psikologis tuh ada terganggu nggak Mas? Atau maksudnya Iya, kayak benar Mbak. ya mungkin kadang kayak Ya, misalnya melihat tradisi nenek ya juga kayak gini. itu kan pasti kan kita Psikologis terganggu Mbak. banyak juga tuh gitu. Itu karena Pasti ya. situasi kayak gini tuh nggak biasa sama kita gitu kan. Kalau aku di Jawa, aku nggak pernah nih ngelihat kayak gini. Betul. Cuma waktu itu karena saya Betul, tahu betul. gitu ya dari teman, dari apa saudara-saudara, istilahnya saudara apa teman-teman hunting saya di Toraja, ini ada acara mana nih, terus kita buka di Google, gila ya kayak gini. Dan akhirnya sebagai orang yang pengen punya dokumentasi Indonesia banyak, pasti jadi saya pengen banget tuh ke sana. Nah, akhirnya sampai sana tuh waktu pertama kali motret Manen itu kayak shock juga gitu. Sayanya juga takut sebenarnya gitu. Jadi ada rasa takut juga. Tapi Iya, saya maksudnya ngelihat untuk saya orang yang uh, penakut, oh iya, jadi karena waktu itu terus karena tapi vibes suasana pas saya sampai sana tuh mereka nggak kayak gitu. Jadi mereka happy nggak gitu loh. semistis itu Iya, ya Mas ya? mereka tuh kayak aku ketemu sama mamahku, aku ketemu sama kakakku yang sudah meninggal, terus ada cucu dari nenek gitu yang saya ada foto yang si cucunya lagi meluk neneknya, yang neneknya udah menjadi apa ya? Saya bilang sorry, jadinya mumi seperti ini gitu. Itu kayak sorry, bikin saya tuh kayak kenapa gua harus takut gitu? Kenapa? Jadi ya udah saya sebagai travel photographer ya ikut cepet untuk beradaptasi aja gitu, ngelupain Oke. takutnya. Ya udah kita foto dan kita ikut merasa di dalam kegiatan itu aja. Oke, berarti biasanya Mas Nanar apakah riset dulu sebelum datang ke tempatnya atau ada mungkin ada teman dulu gitu di sana yang bisa Iya. bertanya-tanya atau bahkan yang bisa nge-guide buat di sana? Jadi sebenarnya kalau saya pengen apresiasi juga sih ke orang-orang yang udah ngebantu saya, akhirnya saya bisa dapat foto-foto kayak gini. Jadi sebenarnya yang jago tuh mereka, Mbak. Yang jago itu teman-teman saya di daerah yang ngasih tahu, Nar nanti ada kayak gini. Terus nanti mereka bisa menggambarkan karena biasanya saya hubungin fotografer gitu ya di daerah. Mereka bisa menggambarkan nanti situasinya kayak gini. Terus dia yang ngasih tahu juga, Nar nanti lu nggak boleh pakai baju yang begini, kamu harus sopan, harus begini, bla bla bla. Itu ilmu yang itu anugerah yang apa ya? Saya bilang rezeki yang penting banget. Saya kepegang tuh untuk saya pengen motret sesuatu, akhirnya teman-teman saya mensupport dan ngasih tahu gitu, dan mereka lebih expert. Nah kalau saya sih datang
ya sebenarnya tinggal motret aja. Pasti sebelum datang ke lokasi, pasti saya lebih percaya tanya-tanya ke orang lokal di sana sih, gitu. Yap, ini ada yang resen nih. Siapa nih? Pak Oke, Hendra. mungkin Boleh, Mas Pak Hendra Hendra Setio kalau mau, tuh ada yang ah, present nih. Boleh, boleh. boleh kalau Silakan mau tanya langsung. nyalakan mic-nya. Malam Mas Ara. Iya, Om Hendra. Iya, Hendra. saya mau nanya kalau misalkan foto-foto seperti ini, apakah itu ada seperti kode etiknya atau gimana, atau Hmm, kita harus minta izin dulu? Karena ini kan saya lihat kan pribadian ya, untuk foto ya, pribadian. Begitu Mas. Marathon. pasti kalau kalau ini sih ini kegiatannya jadi gini, kalau di Toraja itu kalau teman-teman nanti mengabadikan Manene gitu, itu sudah ada jadwal. Jadi ada jadwal liang-liang mana aja yang dibuka. Jadi kayak tempat pemakaman umum mana aja yang dibuka di hari apa, itu memang dijadikan salah satu apa ya, pariwisata juga dari pihak Toraja sana. Jadi siapapun bisa datang, tapi tetap untuk kita memotret ini, kita harus ada, saya sih lebih ke pendekatan dulu ke keluarganya. Jadi kalau saya datang, misal ada liang yang mau dibuka ya, belum dibuka, itu biasanya kita deketin dulu ke si bapaknya, atau si anaknya, atau siapa orang yang jadi PIC di keluarga itu dan mau mendoakan, mau membuka, itu saya pasti ngomong dulu, nanti izin saya foto kayak gini. Kalau seandainya foto ini sampai saya masukin ke majalah, udah ada tujuan-tujuan kayak gitu, pasti saya ngomong gitu. Saya akan mungkin nanti ini liputannya saya masukin ke majalah atau saya apa. Nah, itu pasti saya omongin dulu. Dan biasanya datang ke sana bukan sebagai fotografer, tapi kayak kamera tuh nggak datang tuh pakai kamera gede-gede gitu. Jadi kayak kamera masih masih ada di dalam tas dulu. Jadi sampai kita ngeliatin, kan kita bisa nganalisa ya, oh nanti ada momen-momen dia dikeluarin, oke. Saat mereka udah oke, ya udah, baru kamera kita keluarin, kita mulai apa motret. Jadi pasti izin sih Pak Hen, gitu. Biarpun ini sebenarnya acaranya umum, siapa aja boleh datang dan boleh mengabadikan, gitu. Tapi kita harus punya empati karena sometimes mereka tiba-tiba nangis ibunya karena sedih kayak gitu-gitu loh. Itu sih Pak. Aman Pak Hen? Aman. Makasih Mas. Oke, siap. Lanjut ya. Ini saya lagi ada agak apa batuk-batuk. Sorry. Oke, lanjut. Jadi contohnya kayak gini juga, saya suka foto-foto portrait. Nah, kalau kita pengen menangkap emosi juga kita harus biasanya kita lebih mendekat lagi ke subjek kita. Biasanya tetap kita senyum dulu, interaksi dulu sampai akhirnya mereka kasih senyum balik ke kita. Kayak foto ini saya ambil pas acara Holi. Oke. Berikutnya kalau kita pengen ambil foto yang bersoul atau berjiwa, yang paling penting adalah sorry, bentar. Yang paling penting adalah cahaya. Jadi cahaya alami yang mendukung mood gitu. Jadi kayak saya selalu kalau datang ke satu lokasi gitu ya, kalau saya datang ke satu lokasi dan kita datang sebagai fotografer, kalau bisa kita datang di waktu terbaik. Jadi waktu terbaiknya tuh pagi atau sore. Pokoknya setiap tempat tuh pasti punya waktu terbaiknya. Kalau kita udah riset, kita pasti tahu. Oh, kalau ke Taj Mahal paling bagus pagi-pagi gitu. Nah, ini saya foto di Taj Mahal. Dan kita pasti riset, oh kalau pagi kita bisa dapat siluetnya Taj Mahal dan biasanya di sana ada aktivitas orang dan biasanya karena India ini kan ini moodnya tuh saya suka ya foto ini moodnya tuh suka karena sebenarnya India kan polusinya juga parah. Jadi kalau pas pas mataharinya lagi keras gitu ya, mataharinya lagi cetar banget, terus ngadepin polusinya India yang agak berkabut, entah itu kabut atau polusi gitu ya, itu akan jadi moody banget. Nah, ini saya foto di sampingnya Taj Mahal pas pagi hari menggunakan cahaya alami. Jadi eh, foto yang berjiwa itu bisa ditentukan dari cahaya yang kita dapat pas kita motret juga. Oke, ini juga kalau Berarti ini saya timing penting ya, Mas ya? timing penting, Mbak. Jadi Penting banget ya. kita sebagai fotografer harus tahu destinasi yang mau kita kunjungin itu
momen terbaiknya apakah sunrise, apakah sunlight pagi hari, apa sunlight sore hari, apakah sunset, apa blue hour. Terus kita juga harus kebayang kira-kira di sana tuh ada activity apa aja. Kayak di sini itu ternyata banyak orang main ini juga, main kastinya khas India, apa Pastinya khas namanya? India ya. Kroket apa saya lupa deh. Iya, Eh, kriket ya, ya. kriket ya. Kriket. Nah, ya kriket. Jadi Kriket. ini di Kalau lapangan kita ini juga risol, Mas. ya makanya saya lupa. Sorry. Jadi di lapangan ini banyak orang juga yang main kriket. Jadi itu sebenarnya keren banget. Orang main kriket, belakangnya Taj Mahal. Nah, saya terinspirasi foto-foto Taj Mahal dari sudut yang berbeda itu ngelihat fotonya Steve McCurry. Jadi kalau Mbak tahu ada fotografer senior ya di Nat Geo juga dulu dan keren banget lah dia, namanya Steve McCurry. Itu foto-foto Indianya luar biasa. Nah, itu yang menginspirasi saya akhirnya pengen juga ikutan bikin foto-foto kayak gini. Oke, cahaya. Ini juga cahaya. Ini saya ambil di Rajasthan. Waktu itu ini fotonya setting. Jadi memang ini juga berdasarkan perhitungan. Jadi maksudnya berdasarkan perhitungan di sana ada padang pasir yang nggak terlalu luas ya. Dan kalau cahayanya cerah, kita udah kebayang di padang pasir tuh gundukan-gundukan gitu ya, bukit-bukit. Jadi kalau kita bisa memposisikan subjek kita di tempat yang tepat dan matahari sidelight-nya benar-benar keras, itu akan menimbulkan efek bayangan-bayangan kayak gini gitu. Nah, ini adalah analisa. Jadi kita menganalisa kira-kira dan kalau kita dan momennya pas saat itu harus pakai drone gitu. Jadi kalau pas kayak gitu ya saya udah siap nih dengan drone-nya. Nah, udah siap sama drone, ya udah, karena momennya nggak lama nih foto kayak gini. Kita bisa mendapatkan foto orang, unta, dan orang-orang ini dengan cahaya yang cukup panjang, ya. Sorry, bayangan yang cukup panjang, dan bayangan itu ada di bukit yang lain. Itu momennya mungkin sekitar 10 menitan aja. Makanya kita harus benar-benar ngitung. Kira-kira kita harus tahu mataharinya dari mana. Nanti pas mataharinya mulai turun, kita harus kebayang kira-kira bayangannya sepanjang apa. Jadi si subjeknya harus ditempatkan di mana, gitu. Jadi itu kira-kira bikin fotonya kayak gitu. Oke, cahaya penting banget untuk kita bikin mood atau soul, mendapatkan soul di foto kita ini juga. Jadi cahaya saya suka banget cahaya gelap terang kayak gini. Ini saya ambil di Jodhpur waktu itu di Blue City. Ini juga, jadi saya foto di pas Holi Festival. Ini juga cahaya yang apa ya? Saya bilang foto ini soulnya menurut saya dapat banget. Jadi kalau teman-teman ikut merasakan foto ini, teman-teman ikut merasakan di keramaian, di kerusuhannya tempat ini. Tempat ini tuh rusuh banget. Jadi salah satu festival paling rusuh selama saya motret seumur hidup tuh Holi Festival. Jadi Holi Festivalnya di Vrindavan. Ini tempelnya namanya Basarna. Jadi di tempel Basarna itu kita bisa masuk ke dalam. Di dalamnya tuh mungkin ribuan orang. Nanti activity kayak gini itu aduh itu buat motret aja kita juga disiram-siram terus. Jadi kamera kita harus dilapis gitu ya, di cover. Nanti kamera kita pasti cover kita pasti kotor. Jadi karena dilemparin sama kayak kertas-kertas Bubuk-bubuknya. warna-warni, bubuk-bubuk ya, itu pasti kita jadi jelek lah. Pokoknya masuk bersih, keluar jadi jelek. Dan ini rusuh banget di sini, Mbak. Gitu. Nah, Itu Mas nge-cover kameranya tuh gimana? Maksudnya entah di wrapping atau gimana? jadi kayak konsepnya kayak wrapping juga, tapi wrappingnya double-double gitu. Jadi wrappingnya double. Nah, di ujung wrappingnya itu biasanya kita bawa pakai UV filter. Itu tetap di ujung, di luar gitu, ditutup lensanya, tetap kita putar pakai UV filter. Nah, UV filter ini biasanya aku nyetok. Jadi kalau saya motret Holi gini, saya udah bawa UV mungkin 10 biji. Karena pasti nanti buang gitu, karena pasti habis itu nggak bisa dipakai. Jadi kayak pas lagi motret, diputar UV-nya, ntar mereka rusuh tuh nyiramin kita, udah hancur, kita lap pakai baju udah nggak bisa, udah langsung kantongin, ganti UV yang baru, foto lagi kayak gitu. Sampai semaksimal mungkin baru Iya, buang pokoknya gitu. kayak gitu, iya. Jadi bawa UV-nya udah nyetok banyak
seru lah. Oke, keren Oh. gitu. Ya, itu kan Jadi momen-momen yang mungkin kita nggak dapatkan informasi dari sosial media atau iya gitu kan. betul. Harus dari by pengalaman nih. Baik pengalaman bener. Jadi Benar-benar. tapi memang harus siap apa? Siap siap senggol bacok sih kalau di acara Holi gitu. Oke, Oke. lanjut lagi. Atau cahaya itu juga akan mempengaruhi foto kita membuat soul juga, nggak cuma di foto-foto event kayak tadi, foto-foto landscape pun yang paling penting adalah cahaya. Kayak ini saya foto di Geopark Ciletuh. Ya, menurut saya ini salah satu foto Geopark Ciletuh di air terjun Cikanteh yang saya paling suka gitu ya, karena cahayanya lagi bagus banget. Jadi kalau kita foto di air terjun, teman-teman juga bisa analisa tuh air terjun itu pasti ada buih-buihnya, dan kalau kita datang di jadi pengunjung pertama pagi hari pas mataharinya muncul, itu buih-buihnya ke sinar matahari itu langsung jadi ray of light. Nah itu tinggal teman-teman kalau pintar menganalisa, oh cepet nih nanti saya harus diriin tripod di sini kayak gitu-gitu. Itu bikin fotonya lebih berjiwa untuk foto-foto landscape juga. Ini juga foto ini butuh cahaya. Jadi bayangkan ini juga saya foto di Toraja ya. Di sini ada ada salib gitu ya yang Toraja Utara tuh memang banyak Nasrani gitu ya. Jadi foto ini tuh jiwanya menceritakan Toraja. Toraja tuh begini. Kota ini diberkahi dengan salib kayak gitu, dan foto ini menjadi berhasil menurut saya karena ada cahaya dari lampu-lampu kota. Jadi bayangin kalau tiba-tiba saya udah sampai ke spot ini dari jam 3 pagi nungguin, tiba-tiba lampunya nggak nyala misal gitu. Atau mati lampu tuh sekota Toraja. Nah, si poin salib ini jadi nggak nggak figure to ground gitu. Jadi nggak Jadi kelihatan flat gitu ya, ya. jadi flat. Nah, itulah pentingnya cahaya di fotografi gitu. Jadi cahaya, Sorry, cahaya, cahaya gitu, gitu Mbak. ini ada Mas Odiscape nih yang raise hand. Ya, Apakah boleh mau boleh. bertanya ya? Mau tanya, Silakan. monggo. Halo, Mas Ranar. Yes, ya Mbak. Hai. Enggak. Eh, Selamat malam ya buat Mas Ranar dan semuanya. Selamat Izin malam, tanya, Bu. iya, selamat malam Mbak Anas ya. Saya izin tanya Mas Ranar yang motret Holi ya, maaf saya tadi kelewat. Ya, izin nanya kan kadang kalau acara seperti itu kan melibatkan banyak orang ya, Yes, pasti betul. acaranya tuh riuh banget gitu kan. Nah, ada kadang-kadang kan kita bingung ya motretnya bagian mana gitu kan Mas Ranar ya. Oke. Ada tips nggak? Kadang saya merasa bingung kalau mau potret budaya atau nggak acara Iya, Holi ini, oke. distract kemana-mana gitu. Ada Benar-benar. tips Jadi tipsnya ini Mbak, sana ya. ya? Itu langsung saya jawab. Tipsnya Ya, adalah hmm, fotografer yang ya, baik fokus pada cahaya, dia hmm, tidak tergila-gila sama objek. oke, Sorry. ya, Aduh, fokus apa ya? Jadi gini, hmm, jadi setiap kita motret di satu tempat gitu ya, hmm, saya juga suka beberapa kali ngejuri gitu ya lomba foto on the spot. hmm, Saya bisa menganalisa orang, dan biasanya kalau lomba foto on the spot itu hmm, acaranya tuh event kayak festival kayak apa gitu ya, dan yang hmm, ini persis banget kayak yang dibilang Mbak itu, ini hmm, pasti baik banget panggung-panggungnya, banyak banget distraksinya. Nah, Mbak harus milih eh, frame yang mana nih gitu ya. Nah, hmm, biasanya orang yang lebih, saya bilang lebih apa ya? Saya bisa bisa bilang lebih profesional lah. Mereka ya, akan memilih, mereka akan fokus sama cahayanya. Jadi oke, kayak mereka akan menganalisa. Jadi gini, bedanya fotografer yang baru mulai sama yang udah lebih lebih profesional lah. hmm, Itu biasanya kalau didatengin objek gitu ya, ada objek di depan dia, hmm, itu kalau saya bukan tergila-gila langsung keluarin kamera, langsung saya buru-buru motret si objeknya enggak. hmm, Tapi saya tetap menganalisa dulu hmm, cahayanya dari mana. Jadi saya akan selalu ngasih pertanyaan ke diri saya, cahayanya dari mana? Cahayanya dari mana? Karena dengan kita ngasih pertanyaan ke diri kita, cahayanya dari mana? Itu langsung kita mengkotak-kotakan langsung cepat. Ada area, wah ini sampah nih, nggak perlu nih kita foto area ini. Oh ini keren nih cahayanya. Karena sebagus-bagusnya foto kalau kita pengen dapetin tuh pasti foto yang bagus tuh karena cahaya yang bagus juga biasanya gitu ya. Saya ya, nggak ngomong semuanya, tapi foto yang bagus hmm, itu secara 80% karena cahaya yang bagus. Jadi Mbak harus pilih
di banyak panggung itu Mbak pilih yang kira-kira cahayanya paling enak. Apakah di Oke. posisinya jadi side light, apakah posisinya kalau jam 12 siang terang banget, berarti Mbak harus berpindah ke area yang lebih gelap gitu ya. Terus jadi Mbak jadi mendapatkan dari posisi gelap, motret mereka jadi side light. Nah, kayak gitu. Jadi analisa itu dulu sih. Ya. Jadi akhirnya kembali ke itu tadi, ke cahaya, itu yang paling penting, cahaya. Nextnya mungkin ya Mbak harus jeli menemukan panggung. Jadi menemukan panggung nanti saya bahas. Jadi panggung itu ada warna, ada tekstur, ada apapun lah, banyak. Gitu sih Mbak. Jadi harus next step-nya akhirnya sekarang sebelum motret langsung kasih pertanyaan ke diri Mbak sebelum jepret, cahayanya dari mana. Kayak gitu. Kira-kira gitu sih Mbak. Oke. Ya, membantu banget tuh, kadang-kadang emang saya Membantu bingung ya. ya kalau lagi Nah, motret iya, rame. nah Ya, membantu banget. langsung pokoknya sebelum jepret tanya aja cahayanya dari mana. Nah, itu akan membantu Mbak Oke. menghilangkan frame-frame yang nggak perlu gitu. Oke. Ya. Sip ya. Terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Thank you ya. Thank you Mbak. Ya, terima kasih. Nah, ini juga Terima kasih Mbak Odi. cahaya tuh penting Terima banget kasih, nih. Kayak gini saya sering bikin foto itu kalau foto-foto landscape saya masukin poin manusia sebagai pembanding. Jadi kalau teman-teman bayangin foto ini tanpa manusia, ya tanpa manusia, nggak ada orangnya, foto ini bagus, secara ada cahayanya bagus. Tapi kalau kita pengen bikin fotonya tuh berjiwa, kita harus memberikan pembanding. Kalau misalnya nggak ada orang ini, teman-teman tuh nggak tahu seberapa gede gua ini. Coba saat orang-orang yang belum pernah datang ke gua ini, teman-teman tuh nggak tahu, oh ternyata gua Jomblang tuh gede banget ya, tinggi banget ya, cahayanya tuh segede ini ya gitu. Itu. Jadi buat bikin foto yang bersoul, teman-teman juga bisa memasukkan poi-poi manusia karena poi manusia itu paling gampang. Teman-teman paling bisa langsung cepat, oh jadi batunya segede gini karena ada orang gitu. Pembandingnya tuh orang gitu. Itu juga tips juga. Oke. Bentar lagi. Berikutnya, kalau kita pengen bikin fotonya berjiwa, kita harus paham yang namanya komposisi dan membuat penempatan subjek yang bercerita. Ini saya foto di Malaysia, di mana, di Sampurna. Jadi Sampurna itu saya suka banget foto suku Bajo. Saya suka banget foto orang-orang gipsi laut gitu ya, suku Bajo, dan waktu itu saya punya berkesempatan bisa ke Sampurna. Nah, di Sampurna tuh saya datang ke tempat mereka tinggal. Nah, mereka tinggal di rumah-rumah kayak gini. Jadi rumah kadang ada yang ini di pinggir pantai persis, ada yang di airnya juga ada gitu ya, masih di atas laut. Nah, waktu itu saya foto ini dan biasanya ya kayak gitu kegiatannya, karena kita datang pagi hari, mereka baru bangun gitu ya. Baru bangun, masih males-malesan, masih nyawanya belum ngumpul lah. Jadi ada yang duduk sana gitu kan. Terus jujur foto ini semi konsep juga. Jadi saya foto tadinya ada 3 orang ya. 3 orang ini saya minta mereka duduk gitu ya. Yang satu ada berdiri. Sorry, 3 orang ini duduk ya. 3 orang ini duduk. Terus tiba-tiba semakin siang gitu ya, sambil kita ngomong gitu ya. Kita ngomong juga bahasanya nggak tahu, tapi guide saya yang ngomong sama mereka. Tiba-tiba ada beberapa yang datang lagi. Ini datang gitu ya. Terus oh kamu di sini gitu, saya posisiin di sini. Terus yang berdiri ini datang, saya posisiin di tengah. Terus yang adik ini juga datang, saya posisiin di kanan. Terus yang ini datang juga gitu ya. Biasanya mereka memang jujur minta uang gitu, minta uang, atau kita biasanya bawa makanan kayak ciki-ciki gitu ya. Mereka nungguin kita ngasih itu karena mereka emang hidupnya, saya bilang, susah banget karena jauh dari mana-mana gitu, kebutuhan sehari-harinya mereka sulit. Nah, akhirnya ya udah tinggal agak sabar sebentar, tetap buat mereka nyaman sampai ke momennya adalah oke, kita sudah selesai motret. Nah, pas selesai motret, mereka keluar tuh gesturnya masing-masing yang beda-beda, yang mereka bebas, mereka udah nggak difoto, akhirnya mereka punya gesturnya yang kayak ya udah, gue udah free nih, jadi gesturnya udah macem-macem. Nah, pas macem-macem itu kita geser-geser dikit kameranya, kita bisa dapat komposisi yang layering kayak gini gitu. Saya jadi dapat beberapa komposisinya layering seperti ini gitu. Jadi penempatan subjek yang bercerita itu juga penting. Ini juga, jadi kalau ini saya ambil di India juga, waktu itu di Sungai Yamuna. Ini adalah salah satu foto yang saya suka banget karena
kita bisa motret ini itu cuma bulan pas musim dingin di Asia Utara. Iya pas musim dingin di Asia Utara. Jadi pas Asia Utara lagi musim dingin, burung-burungnya tuh migrasi ke Sungai Yamuna. Jadi itu biasanya di bulan Desember sampai bulan Februari atau bulan Maret lah paling akhir. Nah itu pas burung-burungnya migrasi, banyak banget ribuan burungnya. Nah kita tinggal sewa perahu, ya udah tinggal kita aktivitasin. Nah ini ada beberapa, ini komposisi yang saya suka. Jadi saya suka banget foto-foto dengan komposisi itu padat. Jadi saya isi sebelah kiri ini pendayung kapal saya yang dia ini juga lagi berdoa gitu. Jadi habis biasanya kalau orang India tuh burung-burung ini mereka kasih makan terus mereka doa, kasih blessing, harapan apa gitu. Nah itu pas dia ngelemparin makanan ke kiri sini, ke burung ini, ke sini, habis itu dia berdoa. Nah pas dia lagi tiduran gini saya foto, ternyata di sebelah belakang di background masuk lagi ada frame orang lagi sama ngasih makanan ke burungnya juga. Jadi saya cukup suka sih foto ini. Menurut saya menarik karena beberapa kali saya ke sini lagi dan saya pengen mengulang ini momennya agak susah gitu. Dan ini cukup natural dan apa ya asik lah gitu menurut saya. Untuk komposisinya juga enak. Oke. Nah akhirnya kita untuk membuat foto-foto yang berjiwa kita harus jeli apa? Harus jeli menemukan panggung. Jadi saat kita hunting mata kita tuh harus terlatih untuk mencari panggung. Oke, panggung tuh bisa apa aja, bisa refleksi air, itu panggung. Ada mural-mural gini, itu juga panggung. Ada pengulangan-pengulangan kayak gini, pengulangan apa, hijab-hijab gini, itu juga panggung. Ada cahaya, itu juga panggung. Ada warna-warni, itu juga panggung. Atau kayak di stasiun gini, rel kereta api, garis-garis diagonal, itu juga panggung. Jadi kalau teman-teman pengen bisa bikin foto kayak gini, dulu tuh saya pernah belajar. Jadi dulu tuh, karena dulu saya pengen banget, mungkin 2013 gitu ya, saya pengen banget menang dulu Canon Photo Marathon dulu ya. Dan saya pengen cepet pinter di fotografi. Saya jujur pernah selama 3 minggu, itu jadi 3 minggu tuh saya 3 minggu tidak berhenti motret. Nah, 3 minggu tidak berhenti motret, saya tuh ngasih tema ke diri saya sendiri. Jadi hari ini saya foto bayangan gitu. Jadi 2 hari, 2 atau 3 hari itu saya foto bayangan terus. Jadi all about bayangan. Apapun saya jalan gitu ya hunting, ada bayangan apa aja saya foto gitu. Terus 3 hari berikutnya saya foto lingkaran-lingkaran. Jadi yang bulat-bulat saya foto semua. Ada ban di pinggir jalan saya foto. Ada helm-helm waktu itu lagi disusun ya. Waktu itu saya huntingnya di Jogja. Itu saya foto juga. Terus pernah juga refleksi waktu itu karena waktu itu pas 3 minggu itu kayak musim hujan jadi banyak air gitu ya itu saya foto jadi itu selama 3 hari dan terus menerus jadi setelah selesai dari 3 minggu pelatihan saya sendiri yang waktu saya buat itu saya cepet banget ngelihat oh ini akan ada bayangan gini oh berarti gue akan posisinya dari sini karena saya akan bisa mendapatkan foto-foto yang begini kira-kira kayak gitu jadi Berarti kita juga butuh latihan ya, najemin iya feeling. wajib mbak najemin feeling dan najemin feelingnya simple caranya kayak gitu teman-teman bisa asah bisa coba dan bisa komitmen sama diri sendiri sih gitu Akhirnya jadi peka ya terhadap iya pattern, akhirnya jadi terus peka mungkin betul shadow dan lain-lain. Luar oke biasa. ini juga jadi dengan menajamkan feeling itu kita bisa akhirnya dapat foto kayak gini jadi saya waktu itu lagi foto HUT TNI di Monas ya. Dan kalau pas HUT TNI itu lagi ulang tahun TNI itu banyak banget tuh alat apa kayak pesawat-pesawat diterbangin ke Monas ya kan karena di situ di Monas itu pasti ada presiden ada apa jadi angkatan bersenjata angkatan udara itu pasti bikin atraksi. Nah waktu itu saya lagi foto saya karena nggak bisa ke dalam kenapa karena dihalangi sama pas pampres jadi foto kita sebenarnya kehalangan sama pas pampres jadi pas pampres ini sebenarnya aduh ngeganggu banget nih gue pengen foto jadi nggak leluasa gitu nah tapi ada momen tiba-tiba ada helikopter datang ke Monas saya juga nggak tahu jadwal acara kayak apa ternyata helikopter itu muterin Monas kira-kira berapa detik lah nggak nyampe 1 menit lah mungkin sekitar cuma 45 detik tuh si helikopter itu muter langsung saya langsung punya ide wah ini
pas pampresnya aja saya masukin gitu. Jadi saya masukin pas pampresnya, saya pas-pasin gitu ya. Sampai akhirnya di kepalanya pas pampres tuh muncul tanduk gitu. Jadi tanduknya tuh si Monas gitu. Jadi kayak ya udah ini kayak ini karena kejelian itu tadi. Jadi kayak kalau kita udah terbiasa hunting, udah sering hunting, terus kita mau komitmen untuk belajar apapun lah di street fotografi, dibikin komposisi, layer-layer, apapun, nah itu kita jadi lebih cepat. Akhirnya saya dapat foto ini. Ini juga salah satu foto favorit saya gitu. Saya suka banget foto ini. Dan ini bisa kalau teman-teman salon foto gitu ya. Saya yakin banget foto ini pasti bisa accept kalau teman-teman misalnya kayak, karena kita forumnya di forum salon foto Indonesia, teman-teman pasti accept foto-foto street yang kayak gini. Gitu. Jadi waktu ya. Jadi kita ngomongin foto ini tuh ngomongin waktu. Jadi momen yang tepat dan timing yang krusial. Itu bisa bikin fotonya berjiwa juga. Ini juga. So ini saya foto di Asmat. Oke, sebentar. Kalau ini saya foto di Asmat. Ini juga saya bilang waktu ya. Jadi datang ke Asmat saya udah punya apa? Saya sudah menganalisis, bukan menganalisis, saya udah receh gitu ya, cari soal Asmat tuh kayak gimana, kota Agats tuh kayak apa. Jadi kota Agats tuh disebut kota pelangi karena di sana mungkin karena di sana nggak ada polusi ya, motor aja di sana kalau teman-teman ke Agats itu semua motornya pakai motor listrik. Itu saya shock juga. Motor listrik, sepeda listrik tuh belum kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan rame banget tuh, bocil-bocil pada bawa sepeda listrik gitu ya. Kalau itu saya waktu kesini tuh 2000, kalau nggak salah 2020 deh kalau nggak salah ya. Itu yang sepeda listrik belum hits banget tuh di Jawa gitu ya. Pas saya sampai sini semua orang tuh pakai sepeda listrik. Jadi mungkin tempat ini polusinya memang nggak ada. Jadi kalau pas habis hujan dan kota tempat ini lembab, jadi gampang hujan. Dan setiap habis hujan, terkenalnya saya baca gitu ada satu tulisan gitu sama ngeliat di YouTube, itu pasti keluar pelangi. Nah, bener aja. Jadi waktu itu saya 10 harian di sini, saya berharap ada hujan dan ada pelangi. Nah, karena saya udah 10 harian waktu itu mungkin kayak hari ke-6 apa hari ke-8 yang saya udah sering muter-muter di kota Agats gitu ya. Itu saya udah tahu kalau tiap sore itu pasti ada anak-anak pada loncat-loncatan di dermaga. Nah, waktu itu bener aja gitu tiba-tiba hujan deres dan jam-jam 3 tuh selesai hujannya. Udah saya langsung lari ke dermaga, saya siap-siap berharap pasti ada pelangi. Bener, ada pelanginya, ada anak-anak loncat ya udah tinggal saya eh, pas ada anak loncat saya ambil dari atas kayak kurang keren, akhirnya saya turun ke dermaga gitu ya, pegangan di pirnya dermaga itu, terus saya kasih kode-kode dikit kan emang anak itu loncat-loncat terus cuman pas yang pengen dapat konsep foto kayak gini saya kode dikit adik-adik ayo sebentar loncat iya pas loncat dia udah saya ambil jadi ada pas dia loncat dapat pelanginya. Nah ini juga timing jadi kita bisa menganalisa timing untuk membuat foto-foto yang berjiwa. Nah kalau ini kayak foto-foto street di India gitu ya. Jadi kalau di ini namanya eh apa ya saya lupa. Jadi ini kayak gulat tradisionalnya di India. Mereka tuh tiap pagi tuh latihan. Ini di samping Sungai Yamuna di tempat saya tadi motret burung tadi. Nah, bentar. Oke. Nah, berikutnya kalau kita pengen membuat foto yang soul, kita harus konteks. Jadi latar belakang dan lingkungan itu bisa mendukung cerita kita. Jadi ini kalau ini saya foto di Banggai Laut ya. Banggai Laut atau Banggai Kepulauan ya itu. Kayak oh sorry, ini di Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Jadi memang saya suka banget foto suku Bajo ya di Indonesia. Pokoknya masih project sih, masih cari terus. Nah, foto ini nggak disetting. Jadi waktu itu saya hunting pagi-pagi. Saya pagi-pagi hunting, saya ngelihat banyak ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak, mereka pergi melaut pakai ketinting mereka, perahu-perahu kecilnya mereka, deg berangkat. Oke, saya udah motretin itu selesai. Habis itu saya mulai jalan keliling kampungnya dan pas saya lagi motret, ini kan airnya tenang gitu ya. Jadi langitnya cerah, jadi ada refleksi. Pas saya lagi motret itu, tiba-tiba ada anak
main enggrang. Jadi saya baru tahu kalau di desa Kalumbatan apa Kabalutan ya, saya lupa, suka kebalik-balik. Di Kampung Bajo ini itu anak-anaknya jalan ke rumah temen-temennya itu tuh pakai enggrang, dan itu benar-benar alat transportasi utamanya mereka kalau mereka mau main ke rumah, karena rumahnya ada beberapa rumah yang masih di laut gitu loh. Jadi mereka main pakai enggrang, jalan ke rumah-rumah itu kayak masih ada ya kayak gini gitu, masih masih ada gitu, masih alami banget gitu, masih ada. Jadi kapal-kapalnya yang kapal ketinting yang dipakai sama orang tuanya, anak-anaknya pada main ke rumah-rumahnya itu pada pakai ini. Nah, makanya di foto ini kita harus yang saya mau ceritakan adalah latar belakang situasinya. Jadi situasinya tuh di sana begini ya, teman-teman harus bisa menceritakan, oh rumah Bajo tuh gini, oh di rumah Bajo tuh ada beberapa rumah yang udah menepi ke darat. Nah, nepi ke darat mereka udah nyusun batu biar itu jadi pondasi rumah ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kita untuk membuat satu foto yang bersoul, berjiwa, kita harus menghitung juga yang namanya latar belakang dan lingkungan yang mendukung cerita. Oke, ini juga. Jadi saya pernah beberapa kali bikin foto setting di Bromo, dan di Bromo itu ada suku Tenggernya, dan di Bromo itu ada satu ikonik sebenarnya bukan Bromonya, tapi Gunung Batoknya. Jadi waktu itu pagi-pagi Gunung Batoknya tuh ini momennya juga sering, tapi jarang-jarang nih yang kabutnya setebal ini gitu. Jadi dan kabutnya setebal ini dan posisinya bisa sejajar sama kita. Jadi saya waktu itu pagi-pagi udah berangkat ke arah kawah. Jadi ini jalan menuju kawah gitu ya. Jalan menuju kawah, dan di kawah itu saya pengen setting orang berkuda. Sebenarnya backgroundnya bukan ke sini tapi ke tempat yang lain. Tapi waktu itu saya punya ide, ini nih Bromo banget nih. Gunung Batok tuh cuma ada di Bromo, dan kita bisa motret kuda yang sejajar sama gunung itu cuma di sini gitu. Makanya tadinya si ini talent ya, dua orang ini talent, orang orang Tengger yang memang sudah saya janjian pagi-pagi, yang tadinya posisinya dia di sebelah kanan saya dengan background sunrise, itu langsung karena saya ngelihat situasi ini, saya ngelihat panggung ini, menurut saya Bromo banget dan bercerita banget gitu ya secara konteks. Itu si eh, dua orang ini saya minta pindah ke posisi ini. Jadi ada dapat kabutnya, dapat first light-nya matahari ke gunungnya ini gitu ya. Jadi itu menurut saya fotonya jadi lebih berjiwa aja gitu. Ini juga kadang kita menemukan panggung-panggung menarik. Jadi kalau ini Jakarta di Kampung Bandan. Jadi waktu pertama saya hunting ke Kampung Bandan, saya langsung tertarik sama garis-garis diagonal ini. Saya tertarik sama garis-garis diagonal ini, dan saya langsung kebayang kalau saya foto di sini pakai lensa tele dengan bukaan f28, ini ngeblurnya tuh bakal keren banget gitu. Jadi ada kereta-kereta, ada tiang-tiang antena, itu langsung di kepala saya, wah ini keren nih. Tinggal saya nunggu momennya, nunggu subjeknya, apa yang mau ada di sana. Nah, foto ini nggak disetting, jadi karena Kampung Badan tuh cukup kumuh ya, di sana tuh banyak manusia silver di Kampung Badan. Dan itu saya udah tahu, di Kampung Badan tuh banyak manusia silver. Dan ini udah sore-sore, tiba-tiba ada beberapa manusia silver yang memang berangkat. Jadi pas saya udah kebayang ini, tiba-tiba kayak karena rezeki anak soleh, ada manusia silver yang memang lagi jalan menuju ke sana, dan dia berdiri di atas apa di atas rel ini, dan gesturnya tuh ya emang lagi jalan gitu. Jadi saya foto dapatnya seperti ini. Jadi gesturnya memang natural banget gitu. Oke, ini atau kita juga menceritakan tempat. Saya juga waktu saya ke Kashmir, waktu itu Kashmir itu di India Utara sana. Kashmir itu terkenal India tapi bersalju gitu ya, yang sekarang lagi ribut sama Pakistan. Di Kashmir tuh kebanyakan Muslim. Jadi saya tuh kayak saat saya datang ke sini, ini kalau nggak salah di Gulmarg. Iya, ini benar. Saya foto ini di Gulmarg, di yang kalau teman-teman tahu ada berita ada penembakan di Kashmir. Nah, itu di Gulmarg. Tapi posisinya bukan di sini. Gulmarg tuh juga cukup luas ya. Nah, di Gulmarg tuh ada masjid, yang masjidnya tuh di tengah salju gitu. Di tengah salju, dan masjidnya sederhana banget. Nah, ini adalah menurut saya itu menarik ya, karena saya juga kalau ngelihat salju tuh masih, wih salju nih keren gitu, masih masih wah ini dulu mimpi banget bisa megang salju gitu. Akhirnya waktu ke Kashmir saya bisa
megang salju dan foto masjid di antara salju gitu. Jadi ini juga konteks gitu ya, situasi lingkungan tuh akan mendukung foto teman-teman jadi lebih berjiwa. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan, Mbak? Oke, lanjut ya. Ya, unik unik ya, bisa Nah, ada bisnis sesederhana itu tapi di tengah-tengah salju. iya betul Mbak. Gitu. Keren, Jadi, keren, keren. jadi ini tempat orang main ski sebenarnya. Tapi di sana skinya karena di sana Muslim ya ada masjidnya. Jadi Mereka menyediakan iya iya betul. fasilitas itu berarti ya. Mereka iya itu ini unik sih. Hmm. Saya suka. Oke, Hmm. terus ini juga menceritakan Oh. apa konteks juga. Jadi kalau misalnya saya paling suka bikin foto dulu tuh saya fotonya landscape banget. Saya suka banget foto-foto landscape kemana-mana itu saya pasti eksplornya yang diutamakan landscape-nya dulu. Tapi lama-kelamaan sekarang ini saya lebih suka bagaimana membuat foto itu nggak cuma indah, tapi bercerita. Nah, contohnya di foto ini. Jadi kalau Mbak ke sini, ke namanya Danau Mhm. Paisupok di Sulawesi Tengah di Kepulauan Banggai, tempatnya tuh indah banget. Ini adalah danau terjernih yang pernah saya datengin seumur hidup ya, gitu. Emang jernih banget, emang sebening ini, gitu. Hmm. Nah, tempat ini tuh indah banget. Nah, tapi kalau cuma landscape-nya doang, gitu ya, itu jadi ya udah gitu ya, indah aja. Nah, saya pengen bikin fotonya itu lebih bercerita, lebih berjiwa. Nah, akhirnya saya janjian ya. Ini talent ya, kayak gini. Jadi saya suka setting, ini talent. Jadi saya udah janjian sebelum saya ke Paisupok, saya telepon teman saya yang tinggalnya memang di Paisupok gitu ya. Terus tolong Mhm. dong cariin perahunya perahu kayu, oke, perahu kayu. Terus cariin anak kecil yang memang dia suka menyelam, jadi dia pasti punya kacamata karena memang ini di kepulauan, jadi mereka emang cari ikan gitu. Jadi pakai kacamata yang khas orang Bajo, pakai kacamata kayu, dan kegiatannya biasanya apa? Nah, akhirnya saya tanya ke teman saya, oh biasanya kalau ada anak kecil naik perahu di Paisupok itu mereka tuh cari kelapa. Oke, oh Oh, cari itu kelapa. berarti Saya kelapa ya? mikir-mikir, iya itu kelapa. Saya mikir-mikir, oh masuk juga. Oke, ya udah. Nanti si anak itu cari kelapa aja, nanti saya foto gitu. Ya udah, sampai ke lokasi, ngelihat tempat ini saya juga udah amazing, wah keren nih. Udah gue foto, saya foto, tata, udah akhirnya baru abis itu setting talentnya. Udah si anak ini saya suruh dayung, ya udah akhirnya masuk ke dalam frame foto saya, gitu. Bagus banget Ini ya danaunya aksesnya ya. ke danau ini susah, Iya, Mas? jadi aksesnya itu kalau kita mau ke sini, teman-teman flight ke Luwuk ya. Dari Luwuk itu ada dua pilihan. Teman-teman pertama bisa naik kapal feri ke Banggai, itu sekitar kalau nggak salah ya, saya lupa, itu sekitar 8 jam. Kalau nggak salah itu dari Wow. Luwuk ke Banggai. Habis itu dari Banggainya pelabuhan feri di Banggai itu teman-teman ke sini 3 jam lagi nambah, baru sampai ke Paisupok. Itu step satu. Kalau step 2-nya, teman-teman bisa sewa speedboat. Jadi sewa speedboat dari Luwuk langsung direct ke Paisupok. Jadi langsung menuju ke danau ini sewa speedboatnya perjalanan sekitar 1,5 jam sampai 2,5 jam kalau ombaknya nggak gede. Tapi saya kalau kesini sering dapat ombaknya Oh, gede ombaknya terus nggak nih. gede. Iya. Saya kan lahirnya Juli nih. Juli itu bintangnya Cancer. Mungkin kalau bintangnya Cancer tuh berhubungan sama laut gitu ya. Jadi suka dikasih cobaan-cobaan di laut. Jadi sering ombaknya gede gitu. Oke, Luar biasa, next bening lagi. banget ya. Bening banget. Nah, Mm. karena tadi bening dari atas, saya akhirnya mau nyeritain lagi. Beningnya juga harus dari dalam air. Akhirnya saya bikin foto setting kayak gini. Setengah-setengah, gini, setengah darat, setengah air. Dan mereka ini memang benar-benar orang Bajo. Jadi orang Bajo yang cari ikan. Jadi saya bikin yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini saya foto pakai kamera saya pakai casing underwater, terus pakai dome. Tidak, saya bikin foto kayak gini, gitu. Terus, nah ini juga saya motret lagi. Jadi saya bilang dari tadi saya suka banget sama orang Bajo. Orang Bajo tuh aktivitasnya tuh saya bilang menarik ya. Mereka bisa di dalam laut bisa sampai berapa 7 menit, 8 menit, katanya Mm. sampai ada yang 12 menit. Saya jadi di Mm. Indonesia tuh akhirnya saya explore suku Bajo tuh saya motret di Wakatobi, saya ke Togean, saya ke pulau di Tanjung Pinang itu juga foto orang Bajo, suku laut juga.
Terus saya ke Sampurna, ke Malaysia karena mau foto orang Bajo. Terus jadi kayak saya ngejar orang Bajo di mana-mana gitu. Saya suka Ya aja mungkin karena bikin Cancer itu ya, story. jadi suka Nah, itu sama suku suka baju. laut ya. Suku Bajo tuh bisa jalan di dalam air. Jadi saya pernah motret suku Bajo kayak gini di Wakatobi itu saya pakai scuba. Jadi saya pakai Oh oksigen iya. gitu ya. Terus saya udah janjian nanti Bapak kalau turun saya kasih jempol ke bawah berarti Bapak masuk. Udah akhirnya udah kode-kodean gitu jempol masuk, jempol ke bawah, Bapaknya masuk, terus dia bener-bener jalan di itu. Wah gila gitu kayak jalan di dalam air gitu ya. Dia buka-buka karang, buka batu, cari ikan di bawahnya sambil bawa tembakan. Itu dan itu mungkin hampir kayak 10 menitan gitu dia jalan ini orang manusia apa bukan gitu. Itu lah serunya lah. Nah, di Itu ada Paisukok kita pertanyaan bisa tuh, Patek. ya boleh. Bajo nggak ramah turis ya Apa katanya, katanya Bajo bahaya. nggak ramah turis Itu ya Bang? mungkin Agak ada bahaya. tipsnya nggak? Atau memang Ya, jujur iya. Bajo sangat ramah turis. Ya, yang saya alami saya motret di Togean, motret di Luwuk, motret di Banggai Laut, Banggai Kepulauan, motret di Tanjung Pinang, motret di Wakatobi, motret di Gorontalo. Itu orang Bajo itu ramah banget sama kita. Jadi saya pernah mereka kadang mengizinkan kita untuk ayo tidur di rumah kayak gitu karena saya pernah juga gitu ngelakuin yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang nggak ramah enggak sih. Ramah banget. Ramah banget sama turis tapi ya tinggal kita pendekatannya kayak gimana. Apakah kita datang ke sana untuk mau mengeksploitasi mereka? Apakah kita ke sana mau memang pengen foto, bikin foto story, cerita tentang mereka? Karena memang suku Bajo itu sebenarnya dua, dia penjaga lautan dan perusak lautan juga, ya karena mereka masih banyak suku-suku Bajo yang mereka ngambil ikan tuh di bom, pakai bom, jadi pakai bom-bom itu, nah itu ngerusak gitu ya. Tapi Iya. ada juga orang Bajo yang benar-benar jaga lautan juga gitu, jadi ada oknumnya selalu ada lah gitu. Tetap harus Berarti hati-hati juga sih. tergantung intention kita juga gimana ya Iya sama dong, approach-nya, iya sama pendekatannya sama mereka gitu ya. Atau benar. mungkin Mas kalau ke sana ada kayak ngobrol dulu gitu, misalnya saya tujuannya ke sini seperti apa gitu, itu gimana Mas? Jadi gini Mbak, kita datang sebagai kita kalau datang ke tempat-tempat kayak gitu dan kita sudah punya tujuan pengen motret gitu ya, pengen berdiam lama di situ 3-4 hari, 5 hari, itu jangan datang sebagai fotografer. Jadi kayak datang terus nunjukin lensa-lensa yang panjang gitu ya, petentang-petenteng, terus kayak gue nih profesional fotografer gitu. Enggak. Tapi kamu datang ketemu sama kepala sukunya atau kepala desanya, ya ini izin baik-baik gitu, izin baik-baik dengan kamera tuh di dalam tas gitu ya, kamera di dalam tas kita kasih tahu dulu. Jadi saya selalu punya konsep zone to zone. Jadi saat saya merasa zona saya tuh belum jadi sama mereka, itu saya ya ada ketakutan juga untuk mengeksplor gitu. Jadi saya terbiasa kalau di tempat-tempat gitu jadi terbiasa jadi pinter komunikasi aja, jadi pinter untuk jadi kayak mereka, menghormatin mereka, bikin mereka tuh hormat sama kita juga, gitu. Kayak gitu sih, itu penting sih. Jadi saat kita udah diterima sama mereka, pasti kita motretnya juga enak. Jadi yang lama dari sebuah pemotretan itu nanti akhirnya adalah bagaimana teman-teman berkomunikasi dan bisa masuk ke zona subjek kita, gitu. Itu penting. Nggak cuma sekedar motret aja. Oke, gitu Mbak. Lanjut ya. Oke. Jadi lagi atau kita ngasih tahu tempat atau lingkungan kita bisa menceritakan seperti ini juga gitu. Jadi banyak orang ke Labuan Bajo terus ke Taman Nasional Komodo, mereka hanya foto komodonya close up. Nah, saya udah beberapa kali ke sana sampai akhirnya waktu itu saya dapat project ya assignment gitu untuk foto tentang komodo, tapi ya pastinya nggak boleh foto yang biasa aja gitu. Nah, akhirnya saya mikir gimana caranya akhirnya dapat foto komodo dengan background Taman Nasional Komodo gitu. Akhirnya saya ke sana. Ini foto di hari kedua. Jadi hari pertama ya waktu itu komodonya ditungguin di area sini karena saya tuh orangnya tuh seneng gini kalau motret tuh temukan panggung
habis itu bayangin objeknya apa gitu. Jadi saya menganalisa pakai kamera, terus wah ini panggungnya keren nih. Terus tinggal mikir habis itu gimana caranya bawa komodo ke sini gitu loh. Jadi sering banget konsep pemotretan saya tuh kayak gitu. Jadi saya suka banget survei, suka banget ngelihat datang ke tempat baru. Biasanya hari pertama tuh nggak motret, memang survei gitu. Jadi memang survei, memang bikin frame-frame yang wah ini bagus nih, di sini bagus nih. Terus nanti tinggal apakah saya mau setting ada orang ataukah di tempat itu memang aktivitasnya berjalan normal tanpa di setting pun kita akan ketemu sama aktivitas-aktivitas. Nah itu yang saya lakuin gitu. Jadi pas di situ akhirnya saya ngomong sama rangernya, pokoknya gue mau komodonya di sini nih. Gimana caranya? Jadi kayak oh ya udah bang, nanti datangnya pagi, biasanya ada nama-namanya gitu kan. Komodo yang ini si ini biasanya suka minum di sini. Berarti abang harus ngambilnya jadi sini nih. Jadi jam 6 pagi udah harus ada di atas bukit, tapi posisinya harus di sini gitu. Jadi akhirnya analisa-analisa gitu kita buat sampai akhirnya bisa dapat foto ini, dan waktu ini saya kirim buat buat bos saya lah ini foto ini, dan dia suka gitu. Ini fotonya berhasil nih, bisa menunjukkan komodo dengan background Taman Nasional Komodo gitu. Terus berikutnya yang penting itu kalau kita pengen bikin foto bersol ya ini kembali ke sini sih, membangun koneksi emosional. Jadi blending to subject, zone to zone. Terus kalau kita motret festival tuh kayak kita datang dulu, motret persiapan mereka, datang ke backstage. Ya salah satu tips paling berguna banget kalau kita mau motret, mau mendapatkan foto yang berjiwa adalah blending to subject, membangun koneksi emosional. Jadi fotografi itu bagi saya bukan cuma jepret aja, motret tuh jepret tuh udah di fase teman-teman harus bisa melewati teknis ya. Teman-teman ada di fasenya teman-teman belajar teknis. Habis teman-teman belajar teknis, teman-teman belajar mengikuti rule. Jadi fotografinya kan ada rule, ada komposisi, ada rule of third, ada banyak sekali rule dalam fotografi. Teman-teman ikutin itu. Sampai akhirnya teman-teman ke fase break the rule. Teman-teman berfotografi itu karena teman-teman bahagia gitu. Jadi teman-teman kebahagiaan itu teman-teman bisa merusak rule itu sendiri, bukan merusak ya, jadi bebas dari rule itu gitu. Nah berikutnya adalah kalau kita motret orang, ya akhirnya koneksi emosional, akhirnya pendekatan, akhirnya komunikasi, dan jangan pernah datang dan jangan pernah kayak kita datang ke satu tempat yang kayak gini tuh kita itu jadi bos lah, saya bilang kayak karena kita merasa kita fotografer, kita bisa nyuruh tuh si subjeknya, kamu lihat sana, kamu beri sana, jangan kayak gitu. Kita harus hargain mereka. Kita harus punya empati untuk menunggu mereka gitu. Harus lebih sabar, harus lebih ya udah kalau itu yang rokok-rokok dulu gitu ya. Kalau emang mereka belum siap untuk difoto ya emang kayak gitu gitu. Tahapannya tuh prosesnya tuh emang kayak gitu. Oke. Nah, jadi saya senang banget ketemu anak kecil, motret-motret kayak gini ini waktu di Asmat. Jadi saya sering masih narsis-narsis kayak gini. Jadi kalau misalnya ada momen-momen yang bikin kayak ini kan momen-momen belum tentu terulang lagi gitu ya. Saya bisa ke Asmat, terus bisa ketemu anak-anak ini, terus saya fotoin mereka, terus nunjukin hasil foto gitu tuh. Jadi gini loh, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman, kalau Indonesia itu luas banget. Indonesia itu harus dijelajahin ya. Indonesia tuh harus dijelajahin. Kalau kita tinggal di Jawa, kita tinggal di Sumatera, di kota-kota besar, kita mungkin orang pakai HP motret atau kita selfie motret itu tuh ya itu mah umum banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman ke Asmat, ada orang-orang di Asmat yang dia tuh mungkin nggak pernah punya foto mereka yang di print seumur hidup mereka. Gitu loh. Nggak, mereka pakai baju seadanya. Ada yang cowok pakai bajunya perempuan bukan karena dia pengen pakai baju perempuan, enggak, karena mereka emang nggak punya baju. Jadi orang tuanya cariin baju, ya udah bajunya pakai baju baru. Ini kalau dilihat nih ada beberapa cowok yang pakai bajunya daster, gitu loh. Jadi apa ya? Indonesia tuh kalau ditanya waktu kemarin saya bikin buku Nusantara, kalau kalau menurut Mas Indonesia tuh apa? Menurut Mas Nusantara tuh apa? Nusantara adalah sesuatu yang harus dijelajahin. Kalau kamu pengen kenal Indonesia, kamu pengen lihat Indonesia, ya kamu harus menjelajah tuh, lihat banyak saudara-saudara kita yang masih kayak gini, gitu.
Ini jadi seneng banget. Ini moodnya tuh bener-bener natural. Mereka emang beneran seneng. Ternyata di kamera bisa di zoom ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bukan hal-hal yang kalau kita di kota biasa banget gitu ya. Tapi kan kalau di sana tuh mereka akan berharga banget. Dan saya suka juga, saya suka bawa print-print itu. Nanti yang dari kamera bisa langsung di print. Nah itu juga saya suka ngasih kalau di apa ya ngomongnya di pedalaman-pedalaman gini saya suka kasih. Jadi kadang mereka jadi punya nih yang tadinya seumur hidup nggak punya foto yang di print, jadi punya foto yang di print. Nah itu berharga banget gitu. Oke. Nah akhirnya eh, ini foto-foto saya di Asmat. Nah jadi kita harus punya kedekatan. Jadi kita harus jadi buat bikin foto portrait di sebelah kiri ini, Asma tuh beda ya sama Baliem. Kalau Baliem kita bisa di Baliem itu udah udah komersil, saya bilang komersil banget lah. Kalau di Wamena itu cukup komersil. Jadi orang kalau mau difoto kayak gini tuh harus bayar. Asal ada duitnya kita bisa membuat setup kayak gitu. Bisa men-setting-setting. Tapi kalau di Asmat nggak gitu. Nggak semuanya tentang uang. Di Asmat itu setiap kita mau masuk ke kampung adat, saya harus bawa gula, bawa bahan pokok yang mereka jarang. Jadi mereka dibawain kopi, dibawain gula, kayak dibawain garam. Itu duitnya mereka, itu hal yang lebih berharga daripada uang gitu. Nah, untuk masuk ke sini kita harus pendekatan dulu. Nanti kita disambut. Nah, kalau teman-teman lihat mereka tinggal di rumah kayak gini, ya. Jadi, aduh, gimana ya? Saya kadang juga, saya Indonesia tuh segede gitu gitu. Jadi kita butuh tahu teman-teman kita di lokasi-lokasi sana gitu. Jadi mereka dibawain garam kayak gitu, dibawain gula. Itu senangnya tembakau, harus bawa tembakau. Jadi tembakaunya belinya di Jawa. Nah, iya bawa rokok tapi bakau yang posisinya masih tembakau. Waktu itu saya bawa itu. Nah, itu mereka juga suka banget. Nah, jadi setelah kita diterima sama mereka, udah diterima sama mereka, saya baru bisa ambil foto portret-portret kayak gini. Jadi emang intinya akhirnya foto berjiwa tuh kedekatan kita sama subjek yang kita foto gitu. Ini juga berkolaborasi dengan lokal expert. Tadi saya udah bilang di awal, yang hebat tuh teman-teman saya di daerah. Yang hebat tuh teman-teman saya di daerah yang mau apa ya? Saya datang ke sana bukan untuk menyaingi mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh sangat open untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya biar Mas Rana tuh dapat foto bagus gitu loh. Gitu loh. Jadi mereka open banget, Mas. Kalau kalau saya nggak berangkat sama lokal expert, saya nggak akan bisa dapat foto-foto kayak gini. Jadi ini saya foto di Bima, di Pantai Kalaki ya. Di Bima itu ada pacuan kuda joki cilik. Nah, pacuan kuda joki cilik cuma di Bima yang selama saya foto ya, selama saya foto itu eh, paling banyak di Bima di Pantai Kalaki setelah mereka mereka pacuan kuda joki cilik, habis mereka tanding, mereka tuh bawa kuda-kudanya ke laut, terus pas sore hari, terus mereka mandiin kudanya di laut. Nah, kalau pas itu sunset, itu jadi bagus banget, jadi siluet yang bagus banget. Jadi saya waktu itu akhirnya bikin foto story tentang joki cilik di Bima. Jadi saya foto pas mereka lagi action, terus saya ikut naik naik kapal, naik ininya mobil baknya, bawa kudanya ya, ya ambil ikutan di mobil bak, terus akhirnya kudanya dibawa ke pinggir pantai, terus di kudanya dipandiin. Jadi saya ambil aktivitas-aktivitas kayak gini, gitu. Ada pertanyaan? Lanjut lagi ya. Ada tinggal berapa lagi? Pokoknya sambil ini. Lanjut, Oke, Mas. ya lanjut ya. Jadi terus ada banyak pertanyaan kayak tadi pertanyaan, apakah foto travel itu boleh dikonsep? Boleh dong. Foto travel teman-teman mendapatkan soul atau jiwanya yang lebih kuat. Fotonya memang boleh dikonsep, tapi konseplah secara natural. Jadi kayak ini saya foto di Sumba. Kemarin menang lomba foto Astra ini lumayan. Nah, jadi saya foto di Sumba. Saat saya ngelihat tadi sama sama kayak gitu, saya temukan panggung, wah ini panggung bagus banget. Nah di situ saya nggak, jadi gini waktu itu saya lagi sunrise di sini di Tanah Rara, pas saya lagi sunrise, saya lagi ambil foto pagi-pagi, tiba-tiba pas saya lagi motret itu ada anak-anak kecil berangkat sekolah yang mereka jalan 5 kilo apa 6 kilo dari rumahnya,
ya. Karena saya tanya ke mereka, mereka rumahnya di mana dan itu jauh banget. Itu jadi jalan di belakang saya. Wah, eh, tiap hari kayak gini adik? Iya, tiap hari kami datang lagi. Oke, besok kita janjian lagi. Jadi gitu. Jadi saya konsepnya gitu. Besok kita janjian. Nanti saya kakak foto sebentar. Kamu lagi di sana boleh gini. Oke, boleh kakak gitu. Ya udah. Akhirnya besok saya balik lagi ke lokasi yang sama. Adiknya datang beneran jam-jam setengah 7, jam 7 dia udah datang. Ya udah. Saya karena saya udah dapetin frame-nya, saya posisikan mereka lagi jalan di sini. Fungsinya apa? Saya pengen nunjukin kalau di Sumba tuh masih ada loh orang-orang anak kecil yang mau berangkat sekolah tuh jalannya sejauh ini dan memang natural di sana memang kayak gitu. Mereka harus naik gunung, turun gunung untuk berangkat ke sekolah gitu. Oke, ceritakan tentang natural. Ini juga saya foto di Bintan. Jadi waktu itu saya ngejar banget pengen foto suku Bajo yang masih tinggal di atas perahu. Nah, ini suku laut ya mereka. Nah, akhirnya eh, saya dapat mereka kedatang ke tempat mereka tinggal, kita foto-foto dan suku Bajo itu biasanya kalau cari ikan ada yang nombak juga. Akhirnya saya bikin adegan istilahnya, saya bikin konsep seperti ini gitu. Kamera saya deketin ke air, terus ada orang yang lihat. Kalau kalau saya foto cuma perahu dan orang loncat ini mungkin biasa aja. Akhirnya saya masukin foreground lagi, objek anak kecil di depan. Jadi lebih enak aja gitu, lebih asik secara komposisi gitu. Ini juga foto travel apakah boleh di konsep? Ya ini saya konsep nih. Jadi saya datang ke Sumba waktu itu. Ini juga datang ke Sumba tiba-tiba. Biasanya orang tuh kalau datang ke Sumba tuh mengejar Milky Way dan datang pas bulan mati. Nah pas saya datang ke sana itu pas bulan lagi full moon. Nah full moon tuh langsung saya punya ide. Wah gimana ya kalau gue bisa dapat foto ada bulan, terus ada kudanya gitu. Berarti eh, tips yang apa hal yang pertama harus saya cari adalah bukitnya itu tempat terbitnya bulan gitu. Jadi bulannya terbit nanti kelihatan nah bulannya dan saya harus menyiapkan talent kudanya gitu kan. Nah, akhirnya saya nyari tuh. Akhirnya ketemu tempatnya. Ya udah di situ saya eksekusi membuat foto kayak gini. Ini bukan foto editan ya, ini satu frame gitu. Jadi saya telepon-teleponan sama penunggang kudanya, Bapak maju sedikit, mundur sedikit gitu. Ini saya fotonya pakai 500 mili, jadi benar-benar dari jauh. Kalau teriak-teriak nggak bisa gitu. Jadi emang telepon-teleponan sama si yang bawa kudanya ini. Ya itulah, itu contoh-contoh bikin foto konsep di travel. Kita foto travel boleh di konsep gitu, biar lebih bersoul atau berjiwa gitu. Oke, ini juga saya suka banget landscape dengan tambahin poi-poi orang atau apa biar ini di Pantai Mandorak di Sumba. Jadi biar teman-teman tuh tahu lebih gampang mencerna fotonya. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Pantai Mandorak tapi nggak ada objek orang ini, nggak ada objek ini, teman-teman tuh nggak tahu seberapa besar tempat itu. Tapi buat bikin teman-teman tahu, buat saya punya orang-orang yang ngelihat foto ini gitu biar cepet tahu. Paling gampang adalah saya tambahin dimensi manusia. Saat saya tambahin dimensi manusia, langsung ceritanya langsung, oh gede juga ya Mandorak gitu. Nah, ini di foto pas sunset. Ini juga foto-foto yang saya suka juga. Ini juga storytelling berikutnya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin foto travelnya berjiwa, ya harus storytelling siapa, di mana, mengapa. Nah, salah satu contoh yang foto bisa storytelling itu di tempat-tempat yang memang tempatnya udah kuat ceritanya gitu. Ini kayak ke Ijen biasanya orang cuma sunrise, motret apa sunrise-nya aja, landscape-nya aja. Ternyata di Ijen tuh yang kuat bukan cuma sunrise di Ijen, bukan cuma sunrise di Kawah Ijen. Yang kuat adalah penambang belerang di Kawah Ijen. Nah, gimana caranya kita bisa bikin foto itu, kita bisa menceritakan betapa ini tersiksa loh teman-teman ya. Kalau teman-teman deket sama asap belerang ini, nafasnya tuh sesek ya. Saya pernah lagi motret orang ini penambang belerang dan saya turun ke bawah gitu ya deket sama mereka. Tiba-tiba asapnya itu anginnya pindah ke arah saya. Pas anginnya pindah ke arah saya itu saya mau napas aja susah. Itu yang orang-orang penambang belerang itu ternyata mereka punya kain, kainnya itu udah dibasahin terus mereka gigit kainnya. Gigit kainnya mereka diem aja. Itu oke 30 detik nggak apa-apa, tapi itu lama-lama semenit hampir 2 menit tuh.
Saya mau napas tuh bingung. Ini mau lari kemana, area saya ketutup. Wah itu panik tuh, saya panik, tapi ternyata nggak ya pokoknya sekitaran 2 menit, terus asapnya kebuka lagi, ketiup angin lagi, karena saya bisa lihat tempat saya buat kabur, saya kabur. Jadi saya tahu banget, ternyata ini tuh hard life gitu. Kerja susah nih, mereka tuh cari belerang tuh susah. Itu mereka cari belerang susah, asapnya menusuk paru-paru, dan mereka melakukan ini tiap hari. eh Apa ya? Ya ya efeknya jangka panjang ya semoga mereka sehat-sehat terus gitu ya, tapi bahaya gitu loh. Gitu. Jadi apalagi mereka masih dari bawah, ini jadi di dekat kawah motretnya. Jadi mereka harus angkat dulu tuh belerangnya ke atas, naik, habis itu baru bawa turun. Kalau sekarang turunnya udah pakai ini sih, udah pakai taksi-taksi gitu. Gimana Mbak Nih? Iya, ini ada pertanyaan juga masih dari Hmm. Mas Judi Enjun. Ya. Assalamualaikum Mas Ranar, terima kasih banyak atas tips dan triknya dalam membuat foto indah yang bercerita. Untuk foto yang terlalu ramai, misalnya di Holi Festival, Hmm. setting yang terbaik untuk kamera apa ya, Dr. Nur? Oke. Yap. Waktu di Holi, kalau kayak kita harus tetap nentuin. Jadi kalau saya bilang fotografer tuh, saya punya namanya CFM. Ini rumus saya sendiri sih. Cara fotografer memandang. Jadi step satu yang kita nyalain di kamera kita, step satu yang kalau kita lakukan kalau kita mau motret, pertama itu nyalain kamera. Step duanya, saya men-setting ISO gitu ya. Step ketiganya, eh, saya setting ISO karena saya tahu ada di cahaya kayak apa. Step ketiganya, tanyakan ke diri kita mau motret apa? Apakah mau motret sesuatu yang bergerak cepat? Apakah mau motret sesuatu yang bergerak lambat? Apakah kita mau motret pemandangan? Apakah kita mau motret manusia, portrait? Nah, itu kita analisa dulu. Jadi kalau kita ngomongnya di Holi, berarti kita akan memotret manusia pertama, terus mereka bergerak cepat. Mereka bergerak cepat. Oke, berarti kalau kayak acara di Holi itu dan banyak festival lain yang memang kita berhubungan sama kecepatan bergerak, biasanya saya pakai shutter priority. Jadi saya pakai S speednya, oke. Speed priority saya set speednya di 200 atau di 320 gitu ya, biar aman banget. Nah, terus habis itu diafragma sama ISO-nya saya auto, tinggal main exposure compensation aja. Itu biasanya dengan settingan itu foto-foto festival saya berhasil. Jadi nggak keterangan, nggak kegelapan gitu. Jadi ISO-nya auto, nanti speed-nya di tadi setting di 320 gitu ya atau 200, lihat situasinya juga. Habis itu udah tinggal kita explore aja, ngejar momen-momennya. Itu sih Mbak nih. Berarti mostly pakai tetap settingan manual Shutter, ya, Mas ya, ya? shutter Yang priority. paling sering pakai auto itu di ISO-nya ya. Iya, ISO-nya jadi kalau shutter priority, ISO-nya auto, nanti main di exposure compensation. Jadi kalau teman-teman motret di outdoor, saya biasanya exposure compensation-nya saya bikin minus 0,3 atau minus 0,7. Tapi kalau saya motretnya di indoor, saya plus plus 0,3 atau plus 0,7 gitu. Itu sih Mbak. Bagaimana? Oh, Mas Judi, apakah sudah Jadi aman terjawab? ya. Makasih Mas Ranar. Makasih Pak. Oke, lanjut lagi. Oke. Storytelling. Nah, ini juga ya kalau di kita juga harus kita bisa mendekat kayak gini ya kalau mereka udah terima kita. Jadi bikin foto bercerita. Saya pengen ngasih tahu kalau di Wamena sana mereka masih ada tradisi bakar batu yang masak tuh mama-mamahnya. Ini namanya bakar batu. Jadi kayak diungkep gitu makanannya. Nanti kalau udah ditunggu 1 jaman nanti dibuka gitu ya. Kira-kira kayak gitulah storytelling. Ini juga foto yang berjiwa adalah hasil dari empati. Wah, ini bahasanya berat. Tapi saya ngerasa saya jadi waktu kemarin diminta untuk isi workshop ini, ngisi sharing ini, terus saya pengen ngasih cerita tentang foto travel yang berjiwa. Saya nganalisa apa ya yang foto berjiwa-berjiwa. Akhirnya saya pas nganalisa tuh kayaknya emang kita harus humanis dan kita harus punya empati ya. Kayak kalau foto ini saya foto di Palu ya. Di Palu itu coba deh teman-teman lihat foto ini dan bayangin. Bayangin betapa waktu itu sedahsyat itu tsunami-nya, sedahsyat itu gempanya, sampai akhirnya masjid ini masih roboh. Tapi ternyata masjid ini ngasih kayak cerita, ngasih kayak kekuatan kalau saya masih kuat gitu. Dia nggak rubuh, dia hanya tetap berdiri.
Terus masjid ini jadi tempat yang apa ya? Jadi saya ngebayangin waktu bikin foto ini, saya inget-inget sama video-video yang viral waktu gempa tsunami di Palu ya 2018, kayak ikutan sedih juga gitu. Pas datang ke tempat ini tuh kebayang, abis itu ada likuifasi juga gitu. Jadi kayak hebat banget ya orang Palu, dan itu 2018. Sekarang saya juga punya sahabat orang Palu juga yang bisa survive gitu. Maksudnya sekarang udah survive, udah balik normal lagi situasinya. Udah balik Biarpun normal. saya nggak tahu senormal itu atau enggak, tapi mereka tetap nggak putus asa dan kembali lagi, bangkit lagi gitu loh. Nah itu dari foto ini tuh kita sebenarnya bisa cerita gitu. Jadi akhirnya itu empati kita, itu kita jadi merasa kalau kita udah, ya kalau kita ditanyain bikin foto yang berjiwa, ya kita butuh ikutan di dalam itu tadi, zone to zone, akhirnya masuk ke zona mereka, bergabung sama mereka, ikutan. Kalau lagi kita di festival, saya seneng kalau misalnya kayak lagi motret budaya gitu ya, dengar orang tua nyanyi lagu-lagu adat, oh gitu-gitu, itu tuh wah, gue tuh saya merinding gitu. Kayak ke Toba misalnya, ke Samosir sana, nanti ada sambutan tari-tari kayak gitu. Itu saya suka gitu, dari dulu tuh kayak harus kita ikutan suka. Jadi kita harus ikutan, apa ya bahasanya tuh, ikutan di dalam situ juga gitu. Kalau pengen Mungkin dapat foto yang sedikit bagus. banyaknya foto-foto yang Mas hasilkan itu adalah refleksi dari apa yang Mas rasa juga gitu Nah, ya. iya betul, benar. Jadi kayak saya mungkin doa saya tuh, apa, perenungan saya tuh banyak dari fotografi juga gitu. Saya kenapa background saya kan sebenarnya bukan di fotografi ya. Saya kuliahnya sipil, terus tiba-tiba saya masuk ke fotografi, terus saya izin sama istri saya, boleh nggak gue total apa di fotografi. Istri saya ngomong, ya udah kamu kalau gila jangan nanggung. Nah itu mungkin ya dari 2016 akhirnya total di foto. Ya udah hidupnya dari fotografi, dan karena fotografi akhirnya bisa keliling Indonesia, bisa ngelihat yang aneh-aneh, bisa datang ke lokasi-lokasi menarik ya. Ya itu mimpi saya akhirnya lumayan tercapai lah gitu dari foto. Gitu Iya. sih Mbak. Dikit lagi mana? Oke. Nah, ini ya. You don't take a photograph, you make it. Jadi memang motret itu bukan cuma motret, tapi kamu membuat. Kamu membuat foto, kamu menganalisa apa yang pengen kamu ambil, kamu menghitung cahayanya, kamu punya basic komposisinya, kamu punya semuanya. Kamu harus ikut antusias juga sama acaranya. Jadi kalau kamu pengen dapetin foto berjiwa, kamu harus kayak gitu. Kamu nggak boleh datang ke festival nih. Ini namanya Festival Petik Laut di Petik Laut Muncak di Banyuwangi. Pas datang ke sana tuh rame banget. Terus udah merasa, aduh nggak nyaman nih gitu. Bisa saya pastikan kamu belum tentu akan bisa dapat foto yang kayak gini. Karena kamu udah nggak nyaman duluan. Karena kamu sudah ngebatasin duluan gitu loh. Kamu zonanya udah nggak mau ditemuin. Ah, aku kasih batas gitu. Atau ngelihat kotor, atau ngelihat orang-orang Indonesia di situ yang, misalnya orang-orang warga penduduk lokal situ yang kayaknya antusias banget. Ini jadi kalau potret petik laut ini memang gangguannya banyak ya. Jadi saya saya bayangin motret ini saya pakai lensa wide, jadi saya pegangan di belakang sini nih. Jadi saya di belakang kapal ini saya pegangan gini ya. Ini bener-bener di ujung belakang ini saya pegangan ya, duduk ngadep belakang. Nah, di belakang ini tadinya saya motret di depan sini, cuma di depan nih ada sound. Ini sound horek ini loh, yang soundnya gede banget. Iya. Itu kenceng banget dia stylenya. Dang, dang, dang. Itu pokoknya bikin pusing lah gitu. Pokoknya bikin pusing. Nah, terus saya pindah ke belakang. Saya pindah ke belakang. Di belakang ini mereka kalau pas acara Petik Laut Muncar, mereka mesinnya tuh ditambahin semua. Jadi di belakang suaranya dak 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 itunya juga kenceng banget. Dan ombak di Banyuwangi karena itu selat Bali, itu cukup kencang juga ombaknya. Jadi ya siap motret ini tuh 1,5 jam sampai 2 jam di laut tuh, kalau yang nggak biasa pasti mabok gitu. Jadi saya cuma udah pasrah aja di belakang sini pegangan sambil pakai lensa wide. Kenapa lensa wide? Karena saya pengen perahunya pas saya dapatnya deket. Jadi pas saya dapatnya deket, analisanya juga kita harus naik perahu yang bawa sesaji ya, karena perahu yang bawa, karena mereka semua puluhan perahu di belakang ini ngikutin perahu saya.
gitu. Jadi saat perahu saya berhenti, mereka akan berhenti. Nah, pas berhenti itu mereka akan mendekat. Nah, pas mendekat kita akan dapat fotonya lebih menarik kalau kita pakai lensa wide. Nah, itu analisa-analisa saya waktu itu kayak gitu buat dapetin foto ini. Jadi ya kayak gitu. Kalau mau soul of destination, ya kita harus bisa kayak gitu. Oke, sebelum Memang menutup harus ada ini ya, pertanyaan. harus menyiapkan mental ya. Ya, kayak gitu kira-kira Mbak nih Ya, presentasinya. ini ada lagi pertanyaan dari Pak Judi Ya. lagi. Mas Ranar, foto di Wamena memperlihatkan payudara wanita. Apakah untuk salon foto diizinkan? Kalau di cropping atau ditutup sesuatu, mungkin saja foto tersebut kehilangan makna. Bagaimana menyiapkan foto untuk lomba salon foto pada suasana yang masih tradisional? Ya. Saya juga punya foto seperti itu saat kita bersama di Wamena dan festival Lomba Bali Motor Nuwun. Oke, jadi kalau misalnya apa untuk salon foto ya, kita ngomongin untuk salon foto itu, jadi gini, kalau kita mau ikutan lomba foto ya, pertama sebagai peserta kita harus analisa. Kalau misalnya lomba foto ini dibuat oleh brand, misal Astra gitu ya, si peserta tuh harus menganalisa. Bayangkan kalau foto saya menang dan mereka pasti butuh foto untuk bahan promosi. Jadi kalau misalnya Astra bikin lomba foto tentang budaya Indonesia, ya bahasanya budaya Indonesia tetap. Tapi bayangkan saat foto saya di Lembah Baliem, mama-mama istilahnya susunya payudaranya kelihatan, terus mereka nggak akan bisa pakai foto itu juga untuk bahan promosi mereka, gitu. Kalau itu Astra, ya kalau misalnya atau lomba foto yang ada brandnya. Jadi seorang peserta harus bisa menganalisanya. Ini kalau foto ini menang, terus dipakai mereka buat bahan promosi, apakah foto ini bisa dipakai? Apakah mereka mau menggunakan foto ini? Nah, gitu. Itu satu. Tapi kalau salon foto beda, Dokter Judi. Jadi Pak Judi, kalau misalnya foto untuk salon foto, ini memang bukan ada kepentingan kayak gitu. Itu open banget. Kalau di situ kayak travel gitu ya, ada kategori travel fotografi gitu ya. Ya, kalau di salon foto itu sangat open dengan foto-foto yang tadi saya bilang, karena memang kategorinya travel, nggak ada nih foto ini untuk promosi atau apa. Biasanya salon foto itu kan konsepnya pameran, jadi mungkin nanti kalau misalnya foto itu menang, foto itu akan digunakan untuk pameran, biasanya pameran antar negara atau pameran nanti pas salon. Nah, itu pihak FPS itu butuh punya stok-stok seperti itu, dan kita salon foto Indonesia, jadi kita bisa banget tuh upload foto-foto Baliem untuk salon foto gitu, karena memang kita harus ceritain budaya Indonesia masuk ke salon foto, dan nanti dari salon foto bisa diceritain juga melalui pameran-pameran mereka di luar negeri kayak gitu. Berarti untuk kepentingan salon foto sih Boleh. tidak ada masalah ya, Mas? Iya, tapi kalau untuk lomba-lomba kayak lomba kan banyak ya, lomba brand yang bikin tuh banyak. Nah, itu harus dipikirkan kayak gitu. Oke, Kasih, Mas berarti Ranar. Kasih, tergantung Dokter. sama kepentingan dari lomba tersebut ya. Ya, Kita harus bisa ini juga menganalisa gitu kebutuhannya. yes, betul, Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Kanal Budiarto, Mas Ranar, adakah momen paling menyentuh yang pernah Mas abadikan selama perjalanan? Lalu kalau sedang merasa jenuh dalam memotret, apa yang biasanya membuat Mas Ranar kembali bersemangat untuk memotret lagi? Iya, paling menyentuh ya. Saya ingat-ingat. Mungkin Palu tadi juga cukup menyentuh ya, Mas ya? Ya, Palu tuh saya sih terenyuh ya, di Palu tuh saya merasa gitu. Oh, saya pernah ini, Mbak. Pernah tenggelam, hampir tenggelam. Jadi saya waktu foto di Togean, balik dari Togean naik kapal, speedboatnya kenceng banget, cuaca cerah. Tiba-tiba ada saya bawa tamu, kan saya bawa peserta, saya kan ada tur foto ya. Jadi saya bawa peserta saya, tiba-tiba peserta saya di belakang bilang, Cap, ini kok ada air di belakang gitu. Jadi kapal kita belakangnya tuh ada keisi air. Terus ABK-nya lihat, langsung ABK-nya panik, Cap, ada air gitu. Nah, kapalnya berhenti, tiba-tiba pas kapalnya berhenti, airnya langsung naik sedengkul. Jadi, jadi, wah gitu, langsung saya stres itu di tengah laut. Ya udah akhirnya coba menghubungi SAR pastinya. Kita kan udah janjian ya, hubungin SAR pakai telepon biasa ya, biasanya kan di tengah laut sinyalnya agak
susah-susah hilang-hilang, akhirnya dihubungin, seharusnya bisa dihubungin, kita kasih tahu titik lokasinya, mereka janjian mau berangkat, dan itu menunggu waktu. Jadi saya baru merasa di situ mati itu simpel banget ya gitu. Maksudnya saya ngomong di dalam pas kapal saya mulai masuk air gitu ya, saya mikir ya biarpun kita udah life jacket semua gitu ya, simpel banget ya. Ini kita dari abis happy-happy, cuaca cerah, ombak bagus, dan kita lagi semangat untuk sampai balik ke Ampana dari Togean gitu ya. Balik ke Ampana, dan Ampananya udah kelihatan mungkin sekitar 30 menit lagi kita sampai di Ampana gitu ya, mendarat di Ampana, tapi tiba-tiba itu lambung kapal saya pecah. Itu dan kita cuma akhirnya di situ cuma bisa doa. Terus saya juga sempat ngitung, kan saya ada peserta sekitar 10 orang, saya ngitung pertas mereka, wah ini yang ini bawa ini, yang ini bawa ini, dan pasti kamera-kamera yang mahal pastinya gitu. Saya ngeliat ini hampir 1 M lebih lah. Wah ini abis ini kalau emang ini aku pasti masuk berita nih. Udah, jadi pikirannya udah, aduh udah jadi gitu. Akhirnya Udah yang terburuk ya. iya, udah semua yang terburuk. So saya tanya teman saya, ada duduk di depan ya teman saya. Jadi kan dia yang ngeliatin ke lambung kapal karena pecah, dia yang ngawasin gitu. Saya tanya waktu teman saya namanya Iwan. Bang Iwan, gimana, ada air di lambung kapal? Dia ngeliat gitu, terus dia ngomong saya, nggak ada mas, aman gitu. Padahal airnya udah full. Dia ngasih tahu itu pas kita udah selamat. Jadi kayak udah itu tinggal terus itu juga saya ngeliat di situ kapten kapal dan ABK-nya juga cukup panik. Akhirnya buang solar, semua hal yang berat-berat dibuang dari kapal. Udah, kita tinggal tunggu aja. Itu kapten ngomong kalau 5 menit lagi kapal SAR nggak datang, kita sink, kita pasti tenggelam. Kapal SAR udah kelihatan tuh Mbak dari jauh. Saya pasti di atas kapal tuh dada-dada nungguin, pokoknya nunggu bantuan lah. Itu kapal SAR udah datang dari jauh, tapi kok malah diem terus balik lagi ke darat lagi. Ternyata bensinnya dia habis, kapal SAR-nya. Dan dia balik lagi, selagi si bensin baru balik lagi gitu. Udah balik lagi, akhirnya pas dia datang langsung orang-orang pindah, barang-barang dinaikin, saya naik, kapalnya jadi lebih enteng kan, jadi agak enteng gitu ya. Jadi tinggal ABK sama si kaptennya aja. Ya udah, oke ini saya bisa jalan pelan-pelan gitu. Jadi tadinya udah keisi air, jadi emang keisi air tapi bisa dipepetin ke darat lah si kaptennya. Ya udah, itu baru gerasa ya gitu. Kita itu pengalaman yang ini sih, yang bikin saya akhirnya agak menyerah juga kalau disuruh mau ke Togean lagi sih, agak trauma. Gitu. Jadi itu salah satu perjalanan yang menyentuh juga sih itu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau sedang merasa jenuh dalam memotret, ya motret tuh susah juga loh. Motret tuh konsistensi loh. Teman-teman tuh butuh konsisten juga. Dan saya selalu bilang kalau soal fotografi, ya fotografi tuh udah harus jadi bagian dari kita bahagia memotret. Kita harus senang. Jadi dulu saya hobis, terus dari hobi saya menjadikan fotografi ini pekerjaan gitu ya. Itu sempat kayak gue jadi nyari uang nih, harus cari uang dari foto, harus cari uang dari foto. Itu agak mengganggu sih sebenarnya. Tapi ternyata harus dinikmatin bareng-bareng. Ya kebahagiaan dari setiap mencet shutter tuh, dengar suaranya tuh, yang dulu seneng, antusiasnya dulu saya seneng banget dengar itu tetap harus kita gali terus, kita harus kita pertahanin. Saya seneng. Saya tuh kadang mau pegang kamera, shutter dipencet-pencet, ada suara cekrek-cekrek gitu aja, saya seneng gitu. Dulu tuh saya kalau ditanyain orang kenapa suka motret, sempat saya jawab, saya seneng dengar suara shutternya jepret gitu. Nah sampai sekarang saya terus membuat itu tetap antusiasnya yang sama. Terus karena dari fotografi kadang saya mikir kalau saya dulu tetap di kontraktor kerjanya di bidang sipil, mungkin saya nggak bisa nih punya buku Nusantara gitu. Saya nggak bisa nih kayak sekarang gitu sharing ke teman-teman tentang perjalanan. Saya akan jadi kontraktor juga, tapi ya udah kontraktor gitu yang banyak, umum orang tuh banyak gitu. Tapi kalau jadi fotografer travel yang keliling Indonesia itu nggak banyak orang gitu. Nah akhirnya yang saya syukuri adalah saya bisa punya pengalaman itu dan bisa sharing ke orang-orang lain gitu loh. Jadi itu yang membuat saya selalu kembali bersemangat. Jadi intinya bersyukur sih Mbak. Jadi kadang saya suka, karena saya banyak pergi gitu ya, banyak jarang di rumah, kadang waktu sama anak-anak juga tiba-tiba
anak-anak udah totalnya udah gede, kadang saya pergi bisa sebulan, kadang 3 minggu, kadang 2 minggu, kadang cuma di rumah 4 hari pergi lagi gitu ya. Dan anak-anak saya udah di fase kalau papahnya pergi tuh udah, aduh papa jangan pergi, jangan kerja gitu, udah nangis-nangis gitu ya. Itu kan kayak bikin kita ini ya. Cuma yang saya rasain ya banyak orang pengen kayak saya juga, pengen bisa jalan-jalan, pengen bahagia dengan pekerjaannya. Nah, itu yang saya syukurin sih kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya kembali semangat. Tetap nah sama challenging kalau lokasi-lokasi baru sih. Jadi saya selalu kalau namanya travel photographer tuh ada namanya destinasi impian. Nah, kita harus banyak tuh mimpi-mimpi destinasi barunya apa. Kalau dulu kalau sekarang saya udah keliling Indonesia, saya pengen bisa keliling dunia kayak gitu. Nah, itu mimpi saya berikutnya sih, gitu Mbak. Mungkin yang bikin tidak terlalu jenuh karena setiap tempat itu momennya beda. Walaupun satu tempat itu 2 atau 3 kali datang, tapi kan momennya pasti tidak pernah sama terulang kan. Iya, betul. Benar-benar. Oke. Gitu Mbak. Ayo pertanyaan lagi. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Dari seluruh tempat di Indonesia yang pernah dikunjungi, di mana yang paling berkesan dan banyak cerita, Mas? Paling banyak berkesan ya. Saya bisa jawab sih kalau ini pasti suku Bajo kan. Suku Bajo, saya suka sih suku Bajo. Di Sulawesi itu, saya suka Sulawesi. Saya suka Toraja, saya suka Toraja dengan budayanya dia, dengan alamnya yang bagus banget, dengan orang-orangnya yang ramah gitu ya. Toraja tuh kalau kita datang ke Toraja pas acara Rambu Solo itu ya, kita datang ke sana tuh kita pasti, ayo Bapak ngumpul dulu, ngopi, dikasih kopi. Padahal kita juga, mereka juga tahu kita siapa gitu loh, orang luar dan mereka sangat open banget. Itu keren banget sih. Itu Toraja tuh selalu, saya kangen sih hunting ke Toraja tuh saya suka. Terus tempat destinasi lagi yang menarik tuh ya suku Bajo, ya saya pernah ke Banggai Laut itu yang jauh banget, itu juga Pak berkesan juga. Mana lagi ya? Oh, kalau yang agak berkesan keinget juga itu saya pernah ke ini, ke Taman Nasional Lawrence, Mbak. Jadi Taman Nasional Lawrence itu dari Wamena, kita kalau mau ke Taman Nasional Lawrence harus flight dari Jakarta, Jakarta Makassar, Makassar Jayapura, dari Jayapura flight lagi ke Wamena, ya yang flightnya itu mahal banget sampai Wamena sekitar 6 jutaan dari Jakarta ke Wamena. Udah sampai Wamena kita harus sewa mobil lagi 4x4 untuk menuju Taman Nasional Lawrence. Yang sewa mobilnya tuh bisa 4 juta 5 jutaan sehari gitu, mobil 4x4. Jadi jauh banget. Jadi saya bisa ke sana itu waktu itu karena selain bawa trip, saya pernah ke sana karena saya dibiayain dari Inflight Magazine. Jadi dulu saya kontributor di Sriwijaya. Saya pitching tuh ke bos saya. Ini harus dapat nih Sriwijaya covernya cover magazine-nya tuh Taman Nasional Lawrence gitu. Tapi dicek biaya, wah mahal banget nar gitu. Ya tapi bagus ya. Akhirnya dia mau. Ya udah akhirnya gue sampai sana. Nah pernah di Taman Nasional Lawrence itu saya ke sana. Terus ada namanya dari Taman Nasional Lawrence itu namanya daerah Batas Batu. Jadi Batas Batu itu lokasinya 2 jam sebelum Duga. Di Duga itu suka ada yang dulu pernah ada penembakan di sana. Nah, jadi daerahnya masih red zone lah. Taman Nasional Lawrence tuh padahal tempat yang indah banget dan nggak kaya di Indonesia. Jadi saya selalu ngebayangin kalau tempat ini udah nggak red zone lagi, tempat ini tuh indah banget. Papua tuh keren banget. Nah, pas lagi makan siang di sana tiba-tiba ada suara tembakan. Deng 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 deng. Jadi dari hening banget tiba-tiba ada Wah, suara der itu yang kencang banget. Itu kita langsung kocar-kacir ke mobil. Jadi itu juga pengalaman ngeri sih. Jadi kalau disuruh ke Taman Nasional Lawrence lagi, saya agak mikir gitu. oke. Itu jadi waktu itu ada penembakan terus habis itu kan kita ke Taman Nasional Lawrence tuh saya bawa pengawalan. Jadi di dalam mobil Strada itu ya mobil 4x4 itu Strada itu kita bawa tentara 2 gitu. Jadi si tentaranya akhirnya nembak random ke atas gunung ya karena nggak tahu di mana yang iseng itu gitu. Ya udah gitu. Udah kita langsung masuk ke mobil, ayo balik 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 kayak gitu. Itu berkesan sih. Tapi tetap berhasil motret. Iya motretnya sempat motret Nggak sebelum sempat. makan siang kita motret kira udah selesai motret, kita buka bekal ya kan kita bawa nasi ayam di sana. Kita lagi makan tiba-tiba kan hening banget ya di tengah gunung yang emang di gunung kawasan itu cuma ada kita doang. Tiba-tiba teng teng suara AK AK-47 apa nggak tahu lah. Pokoknya suara tembakan tuh kencang banget di kuping.
Udah itu serem sih Mbak. Gitu. Hmm. Oke, jadi ini penutupnya. Oh tadi boleh ya Bang siapa? Tiba-tiba lupa Bang Petrus kalau mau promosiin buku saya. Wah. Ya, Jadi ini penutupnya kan adalah ini yang banyak yang ah nunggu nih. jadi penutupnya Video di depan. kalau teman-teman mau sukses sebagai travel photographer, mencintai dan konsistensi ya, terus perkuat personal branding diri, terus buka bisnis jadi fotografi. Banyak fotografer menurut saya itu seneng motretnya aja, tapi dia nggak mau belajar soal bisnis fotografinya. Nah, ternyata kita juga bisa cari uang dari foto, jadi kita harus belajar bisnis fotografinya juga gitu. Terus terus belajar berkarya, jelajah lokasi baru biar kita nggak jenuh. Kalau terus perbanyak jaringan nih, kayak saya di sini ketemu sama teman-teman semua, ini adalah perbanyak jaringan, jadi jaringan saya jadi bertambah lagi, punya teman-teman lagi. Jadi kalau teman-teman nextnya kita bisa kolaborasi, monggo banget. Sama satu lagi, kalau teman-teman udah nyemplung di fotografi dan terus pengen ini jadi kayak buat hidup juga gitu ya, karena fotografi itu nyenengin. Fotografi punya quotes-nya adalah fotografi untuk masa depan. Kalau ada Bang Arbain, ada Babe Darus Triadi, saya juga pengen jadi kayak gitu. Jadi saya akan mindsetnya gimana caranya tetap fotografi untuk jadi masa depan. Gitu sih. Nah ini buku saya nih. Woi. Ini Buat teman-teman yang buat teman-teman yang berpartisipasi pengen, masih malam ada ini, sekitar 80 kalau nggak salah bukunya. Saya cetak tuh 500, masih ada 80 kopi lagi. 420-an udah kejual. Gitu. Monggo Bang Petrus, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Oke, terima kasih banyak Mas Ranar, luar biasa sekali pengalaman dan ceritanya, ilmunya juga buat kita semua. Mohon maaf banget buat teman-teman yang terlewat, mungkin ada yang terlewat pertanyaannya, bisa langsung reach out ke Mas Iya, boleh Ranar langsung langsung DM ya. ya. Nih ke Instagram tuh, Instagram ada galerinya Rana Instagramnya. Pradipta Indonesia. Oke, Yap, saya stop sharing ya. silakan Pak Petrus. Mas Ranar ceritanya nggak ada harga spesial atau Oh, gimana? ada dong, ada. Jadi oh ya. Nah, Itu jadi tadi kalau mau tadi pesen ada yang bukunya, nunggu tuh, yang orang Jogja lagi nunggu. jadi pesan bukunya khusus untuk yang ikut Zoom ini saya buka selama 1 bulan. Kelamaan nggak tahu. Saya kalau gini tuh harus izin sama istri biasanya. Menteri Keuangannya dia. Jadi saya buka selama 1 bulan untuk yang di bulan ini kalau mau pesan bukunya harganya dari 750.000 jadi 600.000. Woi, Oke. Ya gitu. Mungkin itu cara pesannya taunya screenshot kali ya Mas, Mas ya. Iya, Screenshot kalau pokoknya udah ikut bilang aja webinarnya ya. ikutan Zoom ini ya. Boleh kan nanti ada foto bareng juga. Oke. Gitu, Bang. Thank you, Gimana, Bang? Mas. Kurang nggak diskonnya apa harus gimana, Bang? itu orang Jogja udah ketawa-ketawa itu. Masih kemahalan nggak? Aduh, iya ya. Perjalanan 10 tahun loh. Ya, sepertinya untuk perjalanan 10 tahun dirangkum dalam Oh, satu buku sih itu oh worth it ya. udah punya rupanya dia. Oh, udah punya. Oke. Ngejek dia ya. Iya, dia ya. Oke. Oke, kita foto bareng dulu ya. Boleh dong. Silakan, Ya, silakan. siap. Oke, Ding. boleh dibuka Rame nih semua. masih banyak teman-teman. Makasih udah hadir ya, teman-teman semua.